Kita teman-teman di kita malam hari ini dengan pertemuan yang kedua kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal masa lalu dan selamat datang kisah baru. Huh, kenapa aku membahas dan mengangkat tema yang ini? Karena sesungguhnya masa depan kita akan sulit terbuka, akan sulit untuk bekerja dengan selayaknya kalau kita masih membawa luka, masih membawa beban, masih membawa apa ya istilahnya bangkai atau sesuatu hal yang sudah ada di masa lalu gitu. Jadi selama kita masih membawa hal-hal yang ada di masa lalu, selama itu juga kita akan masa depan kita, kebahagiaan kita akan sulit sekali untuk kita buka pelan-pelan gitu. Bukan berarti kita mengabaikan setiap rasa sakit, bukan berarti kita mengabaikan setiap kesedihan atau mungkin trauma yang masih ada, tapi dalam artian konteks dengan kesadaran kita, kita sengaja untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu gitu loh. Sedangkan masa depan kita sudah menunggu kita untuk kita dapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke, Min Ai boleh ditampilkan untuk PPT-nya? Mana nih Min Ai nih? Sambil nunggu Min Ai menampilkan, kita oke, sudah. Jadi memang em, aku nggak akan capek-capek ngingetin teman-teman dan ngingetin aku sendiri juga untuk apa ya istilahnya menyelesaikan atau berdamai, memeluk, menerima hal-hal yang ada di masa lalu. Karena memang sesuatu hal di masa lalu yang memang sifatnya itu menyakitkan, membawa luka, membawa trauma, membawa kesakitan, itu pasti akan sulit kita urai, akan cukup berat kita selesaikan, akan sakit untuk kita dekap gitu loh. Karena ada banyak hal yang menyebabkan. Salah satunya mungkin ego kita yang masih tinggi dan belum bisa menerima kejadian tersebut, atau trigger-trigger dari luka tersebut, sehingga membawa trauma dan membentuk apa ya istilahnya sesuatu hal yang menyakitkan sampai sekarang gitu. Atau bisa jadi juga kondisinya di hari ini tuh ada sesuatu hal yang mungkin membawa kita ingat dengan masa lalu gitu. Pokoknya banyak faktor memang yang akan membawa kita untuk merecall sesuatu hal yang ada di masa lalu. Karena memang Allah menciptakan otak kita itu tidak akan bisa menghapus apapun yang sudah pernah ditangkap oleh otak kita. Itu saja dulu yang perlu kita sadari. Jadi sama-sama kita menyadari bahwa ketika kita hidup ya, kita apa ya berhubungan dengan seseorang, kita menjalin kehidupan, kita eh, melalui perjalanan dengan siapapun itu, orang terdekat, teman, kemudian orang yang pernah kita sayang dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sudah terekam di otak kita, tersimpan di badan kita, semua memorinya itu. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa otak kita nggak akan bisa menghapus semua itu. Dengan kita menyadari bahwa hal itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, maka kita akan tahu bagaimana caranya untuk mensiasati jika otak kita, badan kita mereaksikan sesuatu hal yang berkaitan dengan masa lalu tersebut. Ketika kita tiba-tiba merasa kayak kok tiba-tiba keinget, kok rasa sakitnya masih ada, kok sedihnya masih kerasa, dan lain sebagainya, itu adalah respon yang wajar. Tapi bukan berarti kita mengizinkan tubuh kita, badan kita untuk melakukan sesuatu hal atas respon dari perasaan kita itu, gitu. Jadi, ketika kita sudah memahami bahwa memang otak kita akan merekam banyak kenangan, kemudian badan kita akan menyimpan hal-hal yang dulunya pernah dijalani bersama, dan di masa kini tiba-tiba itu terpanggil, itu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita untuk merespon dari hal tersebut yang tiba-tiba keluar atau muncul di masa kini gitu. Dan kuncinya satu, memang prosesnya adalah pelan-pelan. Nggak peduli itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun itu nggak ada apa ya, nggak ada waktu khusus, nggak ada timeline khusus untuk seseorang benar-benar bisa memeluk dengan hangat perjalanan masa lalunya. Ingat, nggak ada timeline waktu tertentu untuk seseorang memeluk dengan hangat, ya. Nggak cuma sekedar memeluk. Karena sesuatu hal di masa lalu yang menyakitkan, itu kalau kita paksakan terima, paksakan untuk meluk, meluk banget gitu kan, terima banget gitu, itu akan tetap terasa sakit karena kita maksain. Tapi
memeluk dengan hangat dalam artian ya kita bayangin aja misal kita lagi meluk boneka yang tekstur bonekanya tuh kayak bergerigi terus ada halus-halusnya juga jadi kadang kita nyaman meluknya kadang juga sakit meluknya gitu kan tapi kalau kita peluknya pelan-pelan kemudian kadang kita coba detach dengan pelukan itu kemudian nanti meluk lagi detach lagi pelan-pelan seperti itu tapi pelan-pelan kan tubuh kita kan mulai terbiasa dengan memeluk boneka itu dengan tetap hangat gitu loh mulai kita badan kita mulai bisa menerima bahwa untuk sekarang aku memang harus memeluk bentuk boneka yang bergerigi dan lembut itu secara bersamaan gitu. Dan itu prosesnya pasti lama banget untuk tubuh kita memproses hal itu. Jadi ketika kita pelan-pelan menerima dan memeluk kembali setiap hal yang terjadi di masa lalu, maka nikmati saja prosesnya, yang penting berprogres. Kuncinya di situ. Jadi kalau berbicara tentang selamat tinggal masa lalu, selamat datang kisah baru itu adalah berbicara tentang proses kita sekarang, yang mana ada harapan di situ tentang masa depan kita untuk mendapatkan bertemu dengan hal-hal yang lebih baik, sambil memeluk dan menerima hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang berat kita terima di masa lalu. Dan kondisinya yang bisa kita lakukan dan terapkan itu adalah di hari ini. Gitu, untuk dua hal ini, di selamat tinggal dan selamat datang. Kita proses bersama-sama di hari ini. Memang cukup berat ya untuk apa ya dijalani gitu kalau dipikir-pikir harus berproses dengan penerimaan di masa lalu tapi di sisi lain juga sambil berharap hal baik di masa depan kayak semuanya tuh harus di apa ya diterima semua harus dihadapin semua hari ini gitu tapi ya memang itulah proses yang Allah siapkan untuk menguatkan hati kita untuk membuat kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu ada gitu dan ini pun juga aku dapatkan ketika kemarin kalau teman-teman lihat di storyku aku sempat ikut kajian makna dan Enko kan di situ yang aku ingat sekali itu penyampaian dari Ustazah Oki juga bahwa memang setiap dari kita itu pasti Allah uji, setiap dari kita itu pasti Allah beri kesulitan. Dan barangkali untuk sekarang Allah menitipkan kesulitan berupa hal ini gitu, berupa untuk persiapan masa depan dan menerima sesuatu hal di masa lalu. Tapi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan itu selalu dibersamai. Jadi nggak pernah kesulitan itu sesudahnya ada kemudahan nggak sesudah kesulitan ada kemudahan itu nggak bukan sesudah tapi literally bersama itu juga yang akhirnya apa ya dari kajian kemarin tuh aku akhirnya berpikir bahwa memang nggak perlu khawatir dengan kesulitan bentuk apapun karena di situ pasti ada kemudahan pasti di Al-Quran memang dijelaskannya tuh bersama, jadi udah satu paket, satu gandeng gitu. Jadi untuk setiap kesulitan yang kita hadapi sekarang, untuk beban berat, proses yang sedang kita hadapi, itu cukup kita jalani sambil kita yakini bahwa ada kemudahan setelah kesulitan, bukan setelah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Entah kemudahannya dari arah seperti apa, mungkin ada yang kemudahannya berupa rezeki yang Allah mudahkan. Ada yang kemudahannya Allah berikan teman-teman yang hangat, yang bisa support kita, atau olahraga, atau orang tua yang mudah untuk mendukung kita, yang nggak menuntut banyak hal, atau kemudahan-kemudahan lain yang mungkin nggak kita sadari, tapi ya memang di momentum sulit itu Allah kasih semua jalannya gitu loh. Jadi untuk setiap proses kita saat ini, menerima dan memeluk masa lalu, kemudian sambil mempersiapkan diri di masa depan, itu jika kita siapkan dan kita lakukan yang terbaik di hari ini. Dan bukan berarti kita meninggalkan masa lalu atau memeluk masa lalu ini benar-benar sampai yang di tahap kita lepas ikhlas terus benar-benar udah lupa atau apapun pokoknya udah lepas belenggu dari masa lalu baru kita akan bisa mendapatkan sesuatu hal di masa depan yang lebih baik gitu enggak rumusnya nggak seperti itu jadi bahkan di momentum kita sedang belajar atau mungkin memperbaiki diri atau sedang apa ya istilahnya memperbesar kapasitas menyiapkan diri untuk hal baik di masa depan itu Allah bisa saja mendatangkan kebaikan itu sekalipun kita masih berproses dengan memeluk masa lalu. Karena memang seumur hidup kita akan selalu berproses dengan pembelajaran gitu. Dan salah satunya pembelajaran untuk memeluk masa lalu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh aku belum selesai nih dengan masa laluku. Oh aku ini masih apa ya masih berat nih dengan masa laluku atau aku masih terjepit dengan masa laluku atau aku masih sering ingat dengan masa laluku. Artinya aku nggak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan dan lain sebagainya. No, perkara kita berhak atau enggak itu Allah yang lebih tahu gitu. Jadi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita fokuskan adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, memperbesar kapasitas, menyiapkan hal yang bisa kita lakukan untuk hari ini, untuk persiapan di masa depan, selebihnya untuk kapan waktu terbaik yang bisa Allah berikan, Allah datangkan, itu biarkan Allah yang atur. Yang penting kita, dan Allah tahu kok, kalau memang dirasa,
menurut Allah kita akan tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang lebih baik, atau mungkin kita mendapat lingkungan atau keadaan yang lebih indah, ya berarti memang kita sudah pantas untuk mendapatkan itu. Meskipun kondisi hati kita masih belum sepenuhnya sembuh, meskipun kita masih kadang-kadang ngerasa sedih dengan peristiwa di masa lalu, atau meskipun kita masih kosong pun, Allah lebih tahu kapan waktu terbaik kita diberikan kebahagiaan atau keindahan buah dari segala rentetan kejadian yang pernah kita alami di masa lalu. Gitu. Next minute nih. Oke, siapa yang kamu izinkan menentukan apakah kamu layak bahagia? Ya itu ya diri kita sendiri gitu pada akhirnya. Jadi ketika kita merasa bahwa penentu kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri, maka di momentum itulah kebahagiaan beneran akan datang dalam hidup kita. Kalau kita merasa masa lalu itu yang akhirnya menghambat kita bahagia, ya sebenarnya bukan masa lalu itu, tapi kitalah yang mengizinkan masa lalu itu untuk menyergap, untuk apa ya istilahnya, mengurung diri kita gitu loh. Karena kita masih terperangkap dengan hal-hal yang ada di masa lalu. Maka dari itu kenapa masa lalu itu nggak perlu kita lupakan, nggak perlu kita paksa untuk hindari, nggak perlu kita apa ya istilahnya bener-bener kayak kita nggak mau tahu, bodoh amat dan lain sebagainya tuh nggak perlu kita abaikan, nggak perlu kita dengarkan. Biarkan aja. Karena itu adalah bagian dari hidup kita juga gitu loh. Perjalanan hidup kita di tahun 2021, 2022, 2020, 2019, 2015, 16 dan lain sebagainya, di momentum itu semua, entah segala peristiwa apapun itu, pada akhirnya itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan it's okay. Tapi kita bisa memilih, kita bisa menentukan apakah kejadian tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita di masa kini atau enggak. Dalam artian mempengaruhi yang membuat kita jadi semakin terpuruk, semakin kita merasa hancur atau sedih berkepanjangan gitu. Atau kita malah berpikir bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang akhirnya membuat kita lebih kuat, membuat kita jadi lebih apa ya istilahnya bangkit lebih baik, menjadi seseorang yang lebih tangguh, seseorang yang lebih hebat. Itu kita yang menentukan. Apakah peristiwa tersebut, kejadian tersebut, apapun yang terjadi di masa lalu itu menjadi hal yang bikin kita bahagia atau malah bikin kita terpuruk. Itu kita bisa menentukan. Jadi bukan tentang masa lalu yang masih terus membawa atau terbawa sampai hari ini, tapi tentang kita yang memutuskan itu bisa mempengaruhi kita atau enggak. Apakah kamu pernah merasa tidak pantas bahagia karena masa lalu, kegagalan atau dosa? Pasti kita semuanya yang hadir malam hari ini, jawabannya adalah pernah. Karena ya kita nggak bisa mungkiri itu tadi gitu. Pemikiran kita tentang masa lalu itu pasti sedikit baiknya akan memberi pengaruh atas apa yang terjadi di hari ini gitu loh. Kayak mungkin ada yang berpikir bahwa oh gara-gara aku dulu seperti ini akhirnya sekarang aku dapat kayak gini gitu. Atau mungkin gara-gara aku dulu pernah jahat sama seseorang terus akhirnya aku sekarang dijahatin. Atau mungkin karena aku dulu penuh dosa seperti itu akhirnya aku sekarang mendapatkan seperti ini dan lain sebagainya. Perasaan tersebut, pemikiran tersebut itu wajar kita rasakan, wajar ada di dalam otak kita. Karena memang ya itu adalah fitrahnya kita. Oh ya ini juga yang aku dapatkan dari kajian kemarin ya. Fitrahnya manusia dan memang di Al-Qur'an pun itu disampaikan bahwa kita itu akan apa ya, dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, gelisah dan cemas. Jadi memang Allah itu sudah memberikan itu dan itu memang fitrahnya kita sebagai manusia untuk diberikan setiap perasaan itu. Kenapa? Supaya kita mawas diri, supaya kita nggak gegabah, supaya kita nggak ceroboh. Makanya sama Allah kita tuh diberi rasa takut, overthinking. Bukan overthinkingnya sih, lebih ke cemas, takut, khawatir gitu. Kalau overthinking kan berarti sudah berlebihan ya. Khawatir, takutnya udah berlebihan. Tapi memang di taraf-taraf tertentu rasa takut, rasa khawatir, cemas itu adalah rasa yang wajar untuk menjaga kita gitu. Jadi ketika kita memiliki pemikiran tersebut, kekhawatiran, takut, merasa malu, kemudian apa ya, bingung, gelisah dan lain sebagainya itu wajar sekali kita sebagai manusia. Hanya saja respon kita atas rasa itulah yang akan menentukan bagaimana perjalanan kita selanjutnya. Kalau kita diliputi rasa takut itu, kemudian kita semakin memikirkannya, semakin merasa bahwa ini mengganggu sekali atau mungkin kayak terus-terusan dikhawatirin berhari-hari gitu sampai overthinking. Kemudian kita coba cari validasi kemana-mana untuk memastikan bahwa kekhawatiran kita ini bakalan semakin besar atau gimana gitu ya. Kita akan jadi semakin overthinking. Tapi kalau mungkin rasa takut itu, kekhawatiran itu kita coba lampiaskan di sebuah catatan atau mungkin kita bikin voice note untuk meredakan itu semua gitu. Atau mungkin kita cari sesuatu hal yang bikin kita lebih tenang. Nah, itu hal atau respon positif yang bisa kita berikan untuk tubuh kita dari rasa takut dan cemas itu tadi gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh takut, nggak boleh ngerasa malu, nggak boleh
khawatir dengan kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu kemudian terbawa sampai sekarang, bukan berarti nggak boleh seperti itu, tapi respon kita lah yang menentukan bagaimana cara kita menghadapi perasaan-perasaan tersebut. Karena kita fahami bersama, kita sadari bersama bahwa memang rasa khawatir, rasa takut itu ya fitrah yang Allah berikan dan it's okay gitu. Allah nggak pernah ngasih fitrah yang nggak baik buat kita, termasuk rasa khawatir, takut, dan segala sesuatu hal yang mungkin bikin kita nggak nyaman. Tapi memang kadang kitanya aja yang apa ya tidak bisa membatasi diri sampai mana takutnya itu sejauh apa gitu loh. Terus khawatirnya itu sampai di taraf mana gitu yang akhirnya berujung membuat kita overthinking. Tuh, next Min Ai. Oke. Setiap kisah punya masa berakhir dan setiap akhir Allah siapkan awal yang baru. Ini juga nggak pernah aku capek-capek ingetin ke teman-teman dan aku juga untuk selalu memegang prinsip people come and go. People come and go itu benar-benar nyata, teman-teman. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya tuh benar-benar nyata dan aku yakin teman-teman juga pasti merasakan hal itu gitu. Ketika kita sederhananya gini lah, kita SD 6 tahun ketemu sama teman SD gitu ya. Kita naik kelas, naik tingkat SMP. SMP kita bertemu dengan orang baru meskipun ada beberapa teman kita yang lama yang satu sekolah juga, tapi banyak yang beda sekolah. SMA pun gitu, kuliah tambah lagi, ke dunia kerja lebih lagi. Jadi pasti ada banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Dan salah satu cara juga yang mungkin bisa membantu kita ya, dan ini reminder buat aku pribadi, ketika ada seseorang yang pada akhirnya memang pergi dari hidupku, ini aku lupa ya, aku dapat dari mana, entah aku ngebaca atau pas aku dengerin podcast atau dengerin kajian. Intinya seperti ini, ketika seseorang sudah pergi dari hidup kita, dalam konteksnya itu dalam bentuk apapun sih, maksudnya kayak pergi karena dia meninggal dunia atau memang pergi ya, ya sudah memang pergi dalam bentuk apapun pergiannya ya, entah dia mengkhianati kita, entah dia ya memang sudah jalannya nggak sama kita atau apapun itu bentuknya gitu ya, yang mungkin membuatku akhirnya bisa pelan-pelan menerima gitu untuk setiap kepergian seseorang atau siapapun itu adalah ketika orang itu pergi dari hidup kita, artinya memang peran dia dalam hidup kita itu sudah selesai. Entah peran baik, peran buruk, apapun itu artinya sudah selesai. Dan setiap peran yang orang lain ada kemudian sudah bergeser gitu ya, pasti akan ada orang baru yang akan hadir gitu. Itu sudah apa ya, hukum yang Allah berikan juga gitu loh. Dan memang seperti yang di statement ini, setiap kisah itu pasti ada masa berakhirnya dan setiap akhir itu pasti akan Allah ganti yang terbaik. Dan ini pun juga konteksnya kayaknya nggak cuma hanya orang aja, tapi setiap apapun dalam hidup kita, bentuknya, entah itu materi, orang, atau apapun itu, ketika itu hilang, ketika itu pergi, pasti ada sesuatu yang baru. Karena memang kayaknya Allah itu sengaja membuat kehidupan kita seperti ini untuk menyadarkan ke kita bahwa yang pertama, apapun yang ada dalam diri kita, yang bersama kita, yang sedang kita genggam ini adalah titipan, biar kita tuh inget gitu loh bahwa ini tuh cuma dunia, ini tuh cuma aku titipin, jadi nggak usah digenggam erat-erat, nggak usah dipegang kencang-kencang, nggak usah dimilikin bener-bener gitu, kayak seakan-akan kamu nggak akan kehilangan itu gitu. Yang kedua ya supaya kita belajar dari proses itu gitu, di proses kehilangan itu kan nggak mudah ya, nggak cepet, dan kita akan belajar dari situ, kita akan berproses. Jadi memang Allah sengaja membentuk kehidupan kita seperti ini, segala sesuatu hal itu pasti akan ada yang hilang, ada yang pergi, ya supaya kita tahu dan sadar terus-terusan gitu loh bahwa ini tuh cuma titipan, 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 nggak usah dipegang erat-erat, nggak usah dimilikin seutuhnya kayak seakan-akan kamu punya semuanya aja, padahal ya ini punya aku semua gitu. Kayak Allah tuh pengen ngingetin kita hal seperti itu ya dengan cara kehilangan demi kehilangan gitu ya. Meskipun proses untuk menerimanya memang nggak gampang, makanya kita diajarin untuk belajar itu semua kan, untuk yakin bahwa Allah akan ngasih pengganti, kemudian yakin bahwa kita hanya bisa berpegang teguh sama Allah pada akhirnya, kemudian yakin juga bahwa apa ya, pasti ada kebaikan gitu. Dan aku juga selalu percaya bentuk kepergian apapun yang orang lain lakukan ke kita itu pada akhirnya selalu ada peran baik di situ gitu loh. Jadi dan itu juga yang akhirnya membuatku belajar bahwa ya memang waktunya sudah selesai gitu. Mungkin memang bentuk perpisahannya, bentuk kepergiannya itu memang menyakitkan, tapi di setiap
perpisahan atau perjalanan yang menyakitkan pasti tetap pernah ada kebaikan di situ. Nggak mungkin orang 100% buruk, 100% jahat, 100% menyebalkan dan lain sebagainya itu nggak mungkin. Setiap orang pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Pun seperti kita juga yang juga memiliki sisi baik dan sisi buruk gitu kan. Jadi ketika ada seseorang yang pergi, meskipun perginya meninggalkan luka, meninggalkan rasa sakit atau apapun itu bentuknya, ya kita nggak boleh denial dan apa yang mengabaikan kebaikan juga yang pernah mereka lakukan gitu. Jadi dan ketika kita menyadari di titik itu, pada akhirnya kita akan semakin yakin bahwa memang ini semua itu Allah yang ngatur gitu loh. Ketika kita sudah di taraf memikirkan hal seperti itu gitu kan, bahwa orang yang pergi pun itu ya memang waktunya sudah selesai, peran dia dalam hidup kita sudah selesai, artinya ada peran pengganti, ada sesuatu hal yang lain yang lebih baik yang mau Allah datangkan gitu. Jadi disitulah akhirnya kita akan semakin memasrahkan hidup kita, memasrahkan siapa yang akan sama kita, dan menyerahkan perjalanan hidup kita tuh sebetulnya sama Allah dan percaya itu kita sama Allah. Dan di titik itu juga pertolongan Allah itu datang, teman-teman. Di titik itu juga apa ya istilahnya hal-hal yang Allah kasih, Allah ciptakan buat kita tuh Allah hadirkan. Karena ini berulang kali aku apa ya istilahnya kayak merasakan hal ini juga gitu. Dan ini konteksnya nggak cuma orang aja ya, tapi juga materi, kemudian apa ya pertemanan, apapun itu gitu kan. Ketika kita kehilangan, ketika kita melepaskan sesuatu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan percaya bahwa memang ini Allah yang ngatur, Allah yang ngasih. Pada akhirnya Allah gantikan beneran gitu. Tidak ada masa lalu yang sia-sia. Ya karena memang pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan yang pernah diberikan, pasti ada apa ya istilahnya cerita yang sama-sama dibangun gitu kan. Cerita yang sama-sama dibentuk dengan siapapun orang yang pernah sama kita gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dan pasti ada pelajaran. Toh nggak dipungkiri juga kita yang sekarang itu ada sedikit banyaknya peran dari orang-orang di masa lalu kita untuk membentuk kita menjadi seperti ini gitu. Konteksnya memang nggak 100% kita seperti ini karena mereka, tapi ada 10% mungkin atau 5% dalam diri kita itu karena keberadaan mereka juga gitu. Entah dari sikap mereka ke kita yang akhirnya kita menjadi seseorang yang lebih terbuka atau mungkin seseorang yang lebih mudah berbagi atau jadi seseorang yang lain yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah jadi seperti itu tapi karena kita pernah bersama dia kita pernah apa ya menjalin kehidupan dengan dia gitu akhirnya kita terbentuk menjadi sosok baru yang lebih baik juga gitu atau mungkin ada sosok apa ya ada bentukan lain yang mungkin lebih buruk juga karena dia gitu jadi ada banyak hal yang mungkin sedikit banyaknya keberadaan seseorang dalam hidup kita tuh memberi pengaruh ke hidup kita juga dan it's okay, it's normal. Yang penting kita menyadari kalau pengaruh itu baik ya kita lanjutkan, kalau itu pengaruhnya buruk ya kita hentikan gitu. Semua fase indah maupun perih punya peran yang membentuk diri kita. Nih kan yang barusan aku maksud dan aku jelaskan ya. Hidup terus bergerak dan Allah selalu bersama kita di setiap langkah. Jadi memang ya pada akhirnya ya life must go on aja gitu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan perjalanan hidup kita nggak akan pernah berhenti hanya karena kita kehilangan atau ada seseorang yang pergi dari hidup kita. Bahkan ketika ada seseorang yang meninggal pun, ya hidup kita akan tetap berjalan gitu. Kalau teman-teman tahu kemarin kan aku juga baru berduka ya karena almarhum Pak Deku nggak ada gitu kan. Dan ya itu meruntuhkan beberapa saat gitu kan dan anak-anaknya juga ya pasti kehilangan sedih dan lain sebagainya tapi nggak dipungkiri yang hidup di dunia harus tetap menjalankan dan melanjutkan hidupnya gitu kita nggak bisa berhenti hanya karena kita kehilangan seseorang karena kalau kita ikut berhenti di waktu itu, sedangkan hidup kita nggak pernah berhenti, kita masih hidup, Allah masih kasih kita nafas, artinya masih ada banyak kebaikan yang mau Allah kasih, ya artinya kita seakan-akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan di Allah. Kita seakan-akan kayak nggak percaya lagi sama Allah hanya karena kita kehilangan seseorang. Tapi memang PR-nya adalah memproses perasaan tersebut, rasa kehilangan itu gitu kan kayak rasa kosongnya, rasa sedihnya, hancurnya, terpuruknya semua itu bisa kita proses pelan-pelan gitu. Tapi bukan berarti kita melepaskan keyakinan kita sama Allah dan tetap berusaha untuk bangkit pelan-pelan. Jadi setiap perpisahan, setiap kepergian seseorang apapun bentuknya, ya sudah, qadarullah gitu. Memang itu jalan yang terbaik menurut Allah dan tugas kita adalah melanjutkan hidup ini dengan pelan-pelan. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru kayak pengen ini, pengen itu, pengen bukti ini pengen bukti ini, nggak usah. Pelan-pelan aja. Toh pelan-pelan aja dengan berprogres sedikit demi sedikit kita pulih itu malah lebih signifikan dibandingkan kita
apa ya istilahnya, memaksakan diri seakan-akan sok kuat kayak udah bahagia banget, udah dapetin pengganti atau mungkin udah mendapatkan sesuatu hal yang lebih apapun itu malah gak worth it banget gitu loh. Malah suatu saat nanti ada banyak kekosongan yang akan timbul di kemudian hari. Jadi mending pelan-pelan tapi kita berprogres sampai akhirnya kita mendapatkan benar-benar tumbuh ke dalam diri kita sendiri dengan diri kita yang jauh lebih tenang, bisa menerima bahwa memang ya sudah selesai ceritanya. Gitu. Next, Min. Mengapa sulit melepaskan masa lalu gitu ya? Tadi kan udah aku spill di awal. Yang pertama karena memang otak kita itu Allah set untuk tidak bisa melepaskan kenangan, melupakan, menenggelamkan. Dan jujur ya teman-teman, dulu tuh aku pernah juga berpikiran bahwa ada momentum di mana aku tuh pengen otakku itu kayak apa ya istilahnya? Ini tuh kayak Astagfirullahaladzim, kalau aku ingat sekarang sih kayak aku istighfar aja sih ya. Aku yang bener-bener di titik ini waktu aku habis lulus kuliah gitu, waktu awal-awal aku belum belum lulus kuliah sih, masih kuliah. Awal-awal aku beratnya susah move on dulu itu ya, waktu kuliah aku sampai di titik yang aku kayaknya perlu reparasi otak deh, kayak udahlah aku pengen dibikin hilang ingatan ataupun auzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, itu omongannya anak pada masa itu, remaja yang nggak jelas kayak gitu gitu kan. Karena saking susahnya move on, susahnya apa ya istilahnya kayak ngelupain seseorang yang pernah ada dalam hidup kita gitu. Dan di momentum itu kan aku nggak tahu ini semua ya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu bagaimana kerja otak kita, nggak tahu bagaimana cara apa kerja psikis dan fisik kita juga. Aku nggak tahu itu semua, jadi kayak pengen jalur pintasnya tuh seperti itu gitu. Tapi nauzubillah min dzalik, kayak astagfirullah, aku tuh ngapain dulu kayak mikir kayak gitu gitu kan. Tapi ya karena keterbatasan dan randomnya anak remaja pada masa itu gitu kan. Jadi kayak berpikiran ke sana gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu alasan dan kenapa kita sulit melepas seseorang dari masa lalu atau melepaskan kejadian, peristiwa apapun di masa lalu itu, kita jadi tahu bahwa memang oh ya memang ini adalah proses sebenarnya. Yang pertama, terlalu nyaman dengan zona lama. Ini nggak bisa kita pungkiri ya. Sesuatu hal yang terjadi, peristiwa apapun, orang, tempat, apapun itu dari masa lalu, yang itu menyimpan dan itu nggak satu hari dua hari gitu ya atau nggak satu minggu dua minggu, sudah berjalan bertahun-tahun, artinya kan pernah ada kenyamanan di situ. Pernah ada kenyamanan di situ, dan ketika dalam sekejap kenyamanan itu dicabut, otak kita tuh nggak terima, otak kita tuh akan mencari-cari jalan, mencari-cari lagi kenyamanan itu gitu. Dan itu adalah proses normal otak kita kok. Jadi, kalau memang dirasa teman-teman ketika habis berpisah dari masa lalu atau mungkin apa ya, berusaha untuk mengikhlaskan seseorang, kemudian kenapa sulit banget ini masih kayak gini banget dan lain sebagainya. Karena memang otak kita itu ketika ada sesuatu hal yang sudah terbiasa cukup lama, kemudian dalam sekejap itu dilepas, hilang gitu. Otak kita akan mencari loh, mana yang bikin aku nyaman kemarin, mana yang bikin aku ngerasa enak kemarin, yang bikin aku happy kemarin mana. Otak kita akan nyari itu terus-menerus gitu. Karena sudah terbiasa diprogram dengan kejadian itu, peristiwa itu, orang itu kemudian hilang dalam sekejap, yang mana itu cukup menghantam kita juga gitu kan. Kita kaget gitu. Akhirnya dia berusaha mencari-cari gitu. Kemana ini, kemana. Dan proses mencari-carinya itu nggak terproses dengan baik, akhirnya kita seakan-akan gagal move on. Kita seakan-akan kayak masih berada di situ, kita masih apa ya istilahnya masih berusaha untuk bertahan di kondisi itu gitu. Apalagi kalau proses apa ya kebersamaannya itu sudah bertahun-tahun gitu, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu nggak sebentar loh. Itu cukup lama, apalagi kalau sampai di atas 5 tahun dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar kalau memang sometimes kita tuh masih keinget, sometimes kita masih tiba-tiba ngerasa berat, kemudian kayak ngerasa nggak nyaman dengan hal itu. Ya karena memang percikan di otak kita tuh masih ada hal itu gitu. Tapi bukan berarti nggak akan hilang atau mungkin selamanya kayak gitu, enggak kok. Pelan-pelan otak kita akan mulai terbiasa bahwa memang oh sudah nggak ada stimulasi dari ini lagi nih, sudah nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada konteks kenyamanan dengan kejadian ini lagi nih, karena ada kenyamanan-kenyamanan lain, karena ada peristiwa dan kenangan-kenangan lain yang sudah kita ciptakan di hari ini gitu. Maka dari itu kenapa ketika proses untuk mengikhlaskan, melepaskan, kemudian detach dengan sesuatu hal yang berkaitan di masa lalu, itu kenapa kita rekomendasikan ya tuh, kita diminta untuk kembali ke diri kita, terutama self love, supaya
dopamin kita yang awalnya itu apa ya terbiasa dari orang lain, orang yang pernah sama kita, itu kita bisa ciptakan dopamin itu lewat kegiatan-kegiatan yang mendukung self love kita gitu kan. Misal olahraga atau baca buku atau mungkin makan enak, pokoknya lakukan hal-hal yang bikin kita happy gitu. Jadi dopaminnya yang awalnya itu ke seseorang atau ke situasi yang dulu bikin kita nyaman bertahun-tahun, kita alihkan dopaminnya, kita ajarin otak kita supaya kenal bahwa dopamin barumu itu ini gitu, bukan orang itu lagi, bukan kondisi itu lagi. Dan itu kan nggak bisa satu hari dua hari kita konsisten melakukan itu kemudian kita langsung apa ya sadar gitu, enggak, ya itu harus bertahun-tahun lagi seperti waktu kita kemarin menciptakan dopamin dari orang dari masa lalu ini kan bertahun-tahun nih. Jadi yang sekarang pun juga pelan-pelan ya kita ciptakan dopamin baru bertahun-tahun lagi kita konsistenin gitu. Dan itu salah satu hacknya sebenarnya. Nggak seutuhnya semua harus dari situ nggak. Tapi salah satu hacknya adalah membentuk dan ngasih tahu ke otak kita nih ada dopamin baru kok yang itu bisa bikin kamu nyaman juga, yang bisa bikin kamu happy juga dan itu nggak harus dari dia loh. Kita ngajarin otak kita pelan-pelan kayak gitu setelah dia kecanduan atau dia merasa nyaman, dia merasa safe dengan dopamin yang sebelumnya yaitu seseorang atau kehidupan, keadaan yang sebelumnya bikin kita merasa aman, nyaman gitu. Karena yang bikin kita suka oleng itu karena dopamin kita tuh bingung gitu loh. Kayak aku bisa ngerasa happy lagi tuh di mana? Aku bisa ngerasa aman dan nyaman lagi tuh di mana gitu. Jadi ketika kita melakukan hal-hal untuk diri kita dan itu bikin happy, bikin dopamin kita naik lagi, akhirnya kita dikenalin, oh ini ada yang baru loh. Dan itu bukan dia atau seseorang yang di masa lalu, tapi sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan itu bikin bikin kita happy juga, bisa kok gitu. Dan itu memang pelan-pelan konsisten. Kemudian masih ada luka yang belum sembuh. Setiap dari kita sesungguhnya tuh membawa lukanya masing-masing dari kita bahkan masih kecil. Entah luka dari orang tua atau dari lingkungan, dari sekolah. Kadang-kadang ada juga yang mungkin korban bullying di sekolah atau apapun itu. Jadi setiap dari kita tuh memang sebenarnya dan pada akhirnya tuh terbentuk dari luka. Tapi ada yang dari kita tuh menyadari bahwa oh aku seperti ini karena memang ada luka aku yang lagi nggak bener nih gitu. Atau ada juga yang nggak sadar bahwa dia seperti ini tuh karena ada luka yang nggak dia notice gitu. Dia malah notisnya orang lain yang jahat ke dia terus gitu. Padahal bisa jadi karena ada sesuatu hal dalam dirinya yang kosong, ada sesuatu hal yang kurang sehingga dia berharap banyak ke orang lain dan itu memicu luka baru untuk dia gitu. Jadi kuncinya adalah ya kita harus mengenali luka kita, kondisi kita, dan di titik kita sedang peralihan menerima masa lalu, memeluk masa lalu, dan mempersiapkan masa depan ini adalah titik krusial dan titik terbaik di mana kita juga bisa menemukan luka-luka kita yang kemarin. Kalau memang kita pelan-pelan berproses dan mau menerima itu semua. Teman-teman kalau nggak sadar mungkin ya, kalau mungkin di sini ada teman-teman yang hadir dalam kondisi, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang juga kisahnya dari pengkhianatan atau mungkin ditinggal nikah atau apapun itu kan sakit ya, maksudnya kayak bentuk lukanya itu nggak terasa tapi sangat mengganggu gitu. Dan ketika kita tahu bahwa eh, kondisi kita seperti itu gitu kan, kita kan berusaha untuk pulih, berusaha untuk sembuh. Dan ketika kita berusaha untuk pulih, berusaha untuk sembuh, tanpa kita sadari kita tuh sedang mengobati luka-luka kita yang lainnya juga. Teman-teman pasti juga apa ya, mulai pelan-pelan me, apa ya, menyadari bahwa ternyata ada beberapa luka-luka di masa lalu yang ngebentuk kita jadi kayak gini gitu. Misal sederhananya, ketika kita ada, misal gini deh, ada contoh ditinggal nikah, udah mempersiapkan semuanya gitu kan, kemudian kayak udah seyakin itu udah dikenalin bahkan udah sebar undangan dan lain sebagainya tapi ternyata gagal karena ada fakta yang mungkin nggak bisa ditoleransi gitu ya. Hancur iya, pasti sakit iya, malu, sedih, kecewa dan lain sebagainya jadi satu gitu. Dan untuk ngiklasinnya gimana, orang semuanya udah matang persiapan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian akhirnya pelan-pelan kan ya bertumbuh gitu kan, mulai self love, kemudian mungkin ada sebagian yang naik gunung, ada yang sebagian ikut kajian terus, ada yang sebagian apa ya fokus ikut kegiatan-kegiatan volunteer, ada yang lanjut S2 dan lain sebagainya gitu kayak macam-macam bentuk coping mekanismenya gitu kan. Selama itu baik, lakukan. Kemudian di tengah perjalanan itu tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang ngerasa nggak nyaman lagi gitu, kayak ada perasaan kosong, kemudian ada perasaan bingung harus ngapain, kayak ragu ini langkahku ini bener nggak ya sebenarnya, kayak aku tiba-tiba S2 ini sebenarnya bener nggak ya, aku sering kajian ini sebenarnya yang aku kejar ini apa sih gitu, ada momentum-momentum kayak gitu tuh kan. Di momentum itu akhirnya kita sadar bahwa ternyata sebenarnya yang kita kejar itu tuh
mungkin pembuktian. Karena dulu ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari kita nggak akan diakui kalau kita nggak membuktikan sesuatu. Jadi ketika kita terluka, yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu hal supaya dilihat lagi sama orang gitu. Seakan-akan kita baik-baik saja dan lain sebagainya. Ternyata ada satu apa ya, ada sesuatu titik kecil dari diri kita yang nggak kita sadari, yaitu ternyata dulu aku tuh nggak akan dilihat, aku tuh nggak akan diakui kalau aku nggak berhasil dengan sesuatu. Ya, itu kan merupakan luka dari masa kecil atau luka dari kondisi kita waktu remaja gitu. Kita diperlakukan seperti itu sehingga dewasa ini akhirnya membentuk kita, membentuk coping mechanism kita tuh menjadi seseorang yang berusaha untuk mencari kebahagiaan dari jalur lain gitu. Dan itu nggak apa-apa selama jalur itu nggak merugikan siapapun dan nggak menyakiti diri kita tuh nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, nggak semua hal harus apa ya, harus dikencengin gitu loh. Ini juga yang mau aku sampaikan bentar. Karena ya, ini juga yang aku dapetin dari kajian kemarin. Teman-teman dapat privilege nih, aku bagiin hasil kajian kemarin ya, yang aku catat. Jadi ada tiga jenis, ada tiga jenis healing yang, ada tiga urutan untuk meringankan beban atau menyembuhkan diri kita. Yang pertama itu estetik. Estetik itu artinya kita menyukai keindahan. Jadi kayak em, ya kita main ke alam, kemudian kita apa ya istilahnya ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang berbentuk keindahan itu kita berusaha untuk refreshing dengan hal itu atau mendengarkan musik. Jadi hal kecil itu gitu. Itu bisa bikin kita ngerasa tenang, bisa bikin kita lebih rileks, tapi rentang waktunya sementara. Jadi ketika kita healing-healing seperti itu gitu ya, itu rentannya sementara. Tapi bukan berarti itu nggak boleh dilakukan, nggak apa-apa. Itu boleh, tapi ya rentan waktunya untuk baik-baik saja itu ya cuma setelah beberapa saat setelah kita balik itu tadi. Dan setelah itu ya kadang kita akan ngerasa kosong lagi, kita akan ngerasa sedih lagi gitu di momen tertentu gitu kan. Kemudian yang kedua setelah estetik itu ada etik. Kalau etik itu artinya etika itu kita berbuat baik sama seseorang atau orang lain lah intinya. Kita membantu, kita berbagi. Jadi ketika kita sedang sakit hati nih dengan seseorang, dan ini juga yang akan jadi PR kita nanti di minggu depan ya. Ketika kita sedang sakit hati sama seseorang, atau mungkin kita sedang terluka, terpuruk, atau apapun itu, dan kita memutuskan untuk tetap berbuat baik pada orang lain di kondisi hati kita yang sedang sakit, itu adalah satu titik apa ya istilahnya lebih tinggi di kondisi kita gitu. Jadi ketika kita kondisinya sakit nih, tapi kita masih bisa untuk berbuat baik, kita masih bisa senyum, kita masih bisa menawarkan bantuan, kita masih bisa care sama orang lain itu satu level apa ya kebaikan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki yang mungkin itu nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Dan nggak semua orang Allah pilihkan juga untuk melakukan seperti itu. Nggak semua orang Allah kasih kekuatan kayak gitu. Dan efeknya itu lebih panjang dibandingkan yang estetik tadi. Jadi ketika kita terpuruk, kemudian kita memberi kebaikan, kita membantu orang lain, kita meringankan orang lain, itu respon tubuh kita, itu kan ketika kita apa ya, berbuat baik kan ada respon nih, kayak orang lain akan berterima kasih atau sekedar senyum, itu kan akhirnya membantu kita mendapatkan hormon kebahagiaan baru nih. Kayak, oh akhirnya aku menyadari bahwa aku masih bermanfaat loh, meskipun ada yang menyia-nyiakanku, meskipun ada yang ninggalin aku, meskipun ada yang nyakitin aku masih berguna ya ternyata gitu. Dan itu kan akhirnya membuat kita merasa keberadaan kita ada dan dibutuhkan di dunia ini. Akhirnya ada satu level lebih tinggi untuk proses pemulihan kita dan kita merasa better gitu. Kita merasa apa ya, untuk proses pemulihannya di etik ini dia lebih panjang dibandingkan yang estetik tadi. Kalau estetik tadi setelah kita melakukan, kadang-kadang kita kan masih merasa kosong. Tapi kalau etik ini kita konsisten melakukannya, dan etik ini kan nggak membutuhkan uang banyak, nggak butuh materi. Beda sama estetik kan. Kalau estetik kan kita pasti butuh materi yang lumayan untuk apa ya, istilahnya untuk healing itu tadi. Tapi kalau etik ini kan kita sekedar membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita aja kita sudah bisa melakukan hal itu gitu kan. Dan itu perannya lebih impact-nya untuk proses penyembuhan dan pemulihan kita tuh lebih besar dibandingkan estetik estetik tadi. Dan yang terakhir adalah asketik. Asketik itu adalah mundur dari keramaian dan ambil waktu sama Allah. Itu puncak paling tinggi ketenangan kita ketika kita sedang hancur-hancurnya, sedang nggak baik-baik saja, dan impact-nya, efeknya buat kita, itu bisa seumur hidup. Dengan catatan, ya kita istiqomah. Itu. Jadi di
asketik. Asketik itu jadi benar-benar kita apa ya istilahnya mundur dari keramaian kalau dirasa di kondisi itu, misal nih kita lagi ngerasa nggak baik-baik saja, kita sedang kecewa banget, kita sedang ngerasa nggak nyaman, kemudian kita nggak kuat di kondisi itu, kita mundur beberapa saat, kita mundur beberapa hari, kita mundur dari lingkungan itu, kita menjauh, kita ambil jeda untuk benar-benar sama diri kita sendiri, sudah kita selesaikan itu semua, kita ngobrol dengan diri kita sendiri dan kita berdoa sebanyak-banyaknya sama Allah, kita cerita sebanyak-banyaknya, dan itu nggak boleh benar-benar terputus. Dan ini lebih gratis lagi. Kita nggak akan membutuhkan apapun selain keyakinan dan keimanan kita untuk percaya penuh sama Allah dan konsisten. Udah itu. Dan itu impact-nya itu benar-benar seumur hidup. Sembuhnya itu juga akan lebih mudah, gitu kan. Lebih ringan. Setiap rasa sakitnya akan terpulihkan, gitu. Karena memang ya Allah sendiri yang ngebantu. Jadi, untuk proses pulih, kemudian menghadapi kesulitan atau ujian, apa ya, menciptakan ketenangan atau kerileksan dalam hidup kita yaitu tadi tiga bisa kita coba dengan tiga ini dan semuanya tuh nggak usah dipilih, nggak usah mana yang paling baik, semuanya baik dan semuanya boleh, tinggal kebutuhan kita itu mau apa ya istilahnya mau yang mana gitu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ada yang estetik berupa keindahan, ada yang etik berupa kebaikan ke sesama, dan yang terakhir adalah asketik yang itu memang kaitannya langsung sama Allah gitu, dan itu bisa banget dicoba, terserah teman-teman mau yang mana. Tapi kalau yang seumur hidup ya yang asketik mau nggak mau karena itu kaitannya sama Allah langsung. Kemudian takut menghadapi yang belum diketahui. Ini juga yang overthinking kita semua ya di masa depan kayak nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa masa depan kita kendalinya ada di Allah dan itu rahasianya Allah, rahasia kita adalah sebatas rahasia kita. Ikhtiar kita, usaha kita sebatas di melakukan yang terbaik hari ini. Perkara apapun yang Allah takdirkan di masa depan, biarkan menjadi urusan Allah, biarkan menjadi kuasa Allah karena Allah selalu tahu yang terbaik untuk kita. Kemudian merasa kehilangan kendali atas hidup. Kayak kita merasa hidup kita ini mau dibawa kemana sih? Kita harus ngapain? Kita jadi bingung sendiri gitu loh. Karena ya sudah terbiasa di masa lalu tuh mungkin hidup kita diatur sama seseorang atau mungkin bersama dengan orang lain dengan keadaan yang nggak sendirian. Kemudian tiba-tiba sekarang sendirian, jadi kayak bingung harus ngendaliin gimana dengan segala huru-hara kehidupan ini gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kembali mengatur dan mengendalikan hidup kita. Setiap dari kita tuh pada akhirnya memiliki hak dan apa ya proses untuk membentuk hidup kita dengan cara yang baru dan lebih baik itu kita punya kekuatan untuk itu kok. Jadi nggak usah khawatir. Hari yang baru, harapan yang baru, kehidupan yang baru, dan pertemuan dengan orang baru juga. Melepas itu bukan melupakan, tapi menerima kemudian berdamai. Jadi nggak perlu dilupakan apa-apa yang dari masa lalu, nggak perlu dipaksain kayak udahlah nggak usah diingat gitu. Nggak. Kalau memang tiba-tiba keinget, ya sudah nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba pengen nangis, ya sudah nggak apa-apa juga. Pada akhirnya ya itu pasti akan datang gitu, momentum-momentum seperti itu. Yang penting respon kita dari tangisan itu seperti apa, respon kita atas kesedihan itu seperti apa. Itu yang perlu kita apa ya perbaiki, yang perlu kita atur, yang perlu kita kendalikan gitu. Next Min Ai. Pandangan Allah tentang masa lalu. Nah, ini juga yang tadi aku sampaikan bahwa dan ini berulang kali sih surat Al-Baqarah ayat 286 ini bahwa Allah nggak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi kalau menurut Allah dirasa kita memang sanggup untuk menghadapi itu, kita memang mampu untuk menjalani kehidupan seperti itu, ya Allah biarkan itu hadir dalam hidup kita. Pun dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan masa lalu yang sekarang masih kita proses, kemudian persiapan masa depan yang juga sedang kita proses, itu Allah tahu banget kalau kita tuh bisa kok, handle itu semua tuh bisa. Masa lalu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tulis. Ya memang itu sudah menjadi bagian hidup kita dan nggak bisa kita buang, nggak bisa kita kayak, duh tahu gitu kayak gini, duh ngapain aku dulu kayak gini, duh aku nyesel kayak gini-gini. No, nggak usah kayak gitu. Semakin kita menyesali, semakin kita berusaha untuk ngapain aku dulu kayak gini gitu. Semakin kita berusaha untuk denial dengan itu semua, semakin itu nggak akan selesai. Semakin kita malah nggak sembuh, semakin kita akan apa ya menolak itu ada dalam hidup kita. Karena mau kita sesali gimana pun, mau kita nggak terima gimana pun, ya itu sudah ada gitu, sudah ada di masa lalu kita, sudah terjadi.
Meskipun memang kadang ya penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau awal kan pendaftaran ya. Tapi bukan berarti kita apa ya menyesali terus gitu loh. Kayak gue tahu gitu tuh dulu kayak gini, tahu gitu gitu. Jadi nggak akan merubah itu semua, nggak akan merubah apapun. Dengan kita menyesali, dengan kita apa ya mengabaikan denial dengan apa apa yang sudah terjadi dari masa lalu itu nggak merubah apapun kejadian itu gitu. Karena memang ya itu sudah terjadi seperti itu. Yang bisa kita dapatkan adalah ya pelajarannya kita petik hikmahnya gitu. Ada hikmah yang baru akan terlihat ketika sudah melangkah. Nah, ini kan jadi masuk ke sini. Ada hikmah yang baru yang akan terlihat ketika kita sudah melangkah. Jadi kalau memang ya sudah ya Allah, hamba ridho dan hamba ikhlas dengan apa yang sudah Engkau takdirkan dan sudah menjadi bagian masa lalu hamba. Sekarang bantu hamba untuk melangkah dan permudah hamba untuk menerima hikmah dari setiap peristiwa ini gitu. Kita pelan-pelan saja untuk kembali menyadari hal itu dan ya pada akhirnya kita akan menemukan hikmah. Hikmah itu akan kita dapatkan ketika kita sudah beneran ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Selama kita masih denial, selama kita masih nggak mau nerima, masih marah-marah, masih protes, kita nggak akan menerima. Karena hikmah itu selalu datang ketika kondisi kita benar-benar positif, bahkan netral, minimal netral. Tapi selama kondisi kita masih negatif, masih berpikiran buruk, masih apa ya, masih energi kita masih buruk gitu, masih negatif, kita nggak akan bisa ketemu sama hikmahnya gitu. Jadi kuncinya kita harus netral dulu. Netral dalam artian ya sudah nggak ada perasaan apa-apa terhadap masa lalu, nggak ada penyesalan, nggak ada marah, nggak ada kekecewaan yang mendalam, nggak ada kesedihan yang kayak sampai bikin kita nangis banget gitu. Selama itu udah nggak ada, insya Allah pelan-pelan hikmah itu akan Allah bukakan. Karena pasti Allah kasih, nggak mungkin nggak Allah kasih. Next, Minai. Oke, selamat tinggal masa lalu. Gimana caranya? Yang pertama, akui bahwa itu bagian dari perjalanan. Sekali lagi, kita yakini bersama bahwa itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan nggak apa-apa. Nggak perlu kita maluin, maluin. Maksudnya, kita nggak perlu malu dengan hal itu. Kita nggak perlu menyesali hal itu. Kita nggak perlu, apa ya istilahnya, mempertanyakan kenapa harus ada itu dalam hidupku. Nggak perlu. Pada akhirnya ya sudah, at the end kita ya sudah gitu. Dan di titik kita ya sudah memang itu menjadi bagian dari perjalanan hidupku, entah itu hal yang menyakitkan, yang memalukan, yang menyebalkan, yang apa ya, yang mungkin bikin kita trauma sekarang atau apapun itu, ya sudah, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang pada akhirnya akan menjadi cerita aja kok gitu. Dan nggak akan sesakit kemarin kok sekarang gitu. Jadi akui saja bahwa memang itu adalah yang terbaik dari Allah untuk perjalanan hidup kita kemarin. Yang mungkin pelajarannya memang Allah minta untuk kita ambil hari ini. Maafkan diri sendiri dan orang lain, walau tanpa maaf yang terucap. Memaafkan orang lain itu penting, tapi memaafkan diri sendiri itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena maafkan orang lain itu kayak, ya sudah, kita bisa maafin mereka, entah mereka mau minta maaf atau enggak gitu ya. Tapi memaafkan diri sendiri itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita jarang mendeteksi kesalahan kita gitu ya. Kayak misal salah satunya misal nih kesalahan karena kita telah memilih orang yang akhirnya nyakitin kita. Itu kan berupa apa ya? Istilahnya merupakan sesuatu hal yang menyakitkan kita juga. Dan bisa dikatakan itu kesalahan juga gitu. Kesalahan karena kita nggak lebih hati-hati dalam memilih orang. Kita nggak apa ya nggak belajar untuk lebih dalam mengenalnya atau apa yang pada akhirnya sekarang kita terjebak dan mendapatkan rasa sakit ini gitu. Nah, memaafkan diri sendiri di momentum yang kita dulu nggak tahu apa-apa itu berat. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa waktu itu kita memang salah gitu, yang akhirnya menyebabkan kehidupan kita seperti ini. Dan itu pasti ada di titik yang kayak nyesel gitu loh, kayak ngapain sih dulu aku gini, ngapain sih aku dulu gini-gini gitu kan. Dan ketika kita sudah berhasil memaafkan diri kita nggak akan lagi tanya ngapain sih, ngapain sih, ngapain sih, nggak akan tanya itu. Karena kita sudah benar-benar ya sudah memang waktu itu aku terbatas pengetahuannya, pemahamannya. Waktu itu aku memang nggak tahu banyak hal. Waktu itu aku memang masih belajar, harus banyak belajar dan waktu itu aku masih bukan orang yang sekarang dan lain sebagainya gitu. Aku maafin kamu ya. Nah, di momentum itu sebenarnya yang memang sangat krusial dan akan membentuk kita menjadi yang lebih baik pada akhirnya gitu. Kalau orang lain kan kita bisa tahu nih bentukan orangnya yang minta maaf langsung atau enggak. Itu kan kita tahu orang ini nyakitin aku gitu. Tapi untuk diri sendiri kan kita nggak bisa ngelihat
yang nyatanya diri kita yang pernah berbuat salah itu tuh loh. Dan nggak hanya kesalahan itu aja, tapi kesalahan-kesalahan lain yang mungkin dengan sadar atau nggak sadar kita lakukan yang akhirnya membawa kita ke hari ini gitu. Salah satu ciri indikator kita sudah memaafkan diri kita tuh adalah dengan yang pertama sudah tidak menyesali kejadian masa lalu. Kita sudah nggak lagi menyesali kejadian masa lalu itu jadi salah satu indikator bahwa kita sudah berdamai dan memaafkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah apa ya istilahnya belajar untuk tidak menyalahkan siapapun atau keadaan atau bahkan diri kita sendiri atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi ketika kita sudah nggak nyari kambing hitam atas peristiwa apapun yang terjadi dalam hari ini, itu artinya kita sudah memaafkan diri kita. Kita sudah berdamai, kita sudah mengizinkan diri kita, oke kamu kemarin melakukan kesalahan ini ya, dan ya sudah nggak apa-apa kok. Kita coba dan benahi bareng-bareng sekarang ya, aku maafin kamu waktu itu. Sesederhana itu kok buat memaafkan diri kita sendiri. Sulitnya karena kita nggak ngelihat bentuknya, kita cuma ngelihat diri kita, tapi kadang kita lupa kesalahan-kesalahan kita sendiri gitu. Dan itu harus sekali dilakukan untuk melepaskan dan menggenggam, menerima, kemudian apa ya berdamai dengan masa lalu. Ambil pelajaran, lepaskan sisanya sama Allah. Karena kan ada ya banyak hal yang di luar kendali kita, kayak misal narasi-narasi yang orang lain bentuk, kemudian cara orang lain berpikir tentang kita, kemudian perjalanan hidup kita ke depannya seperti apa, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Itu kita serahkan, kita lepaskan sama Allah. Tugas kita adalah ambil pelajaran dari apapun yang ada di masa lalu. Sudah kita tutup semuanya, kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang memancing trigger kita untuk masa lalu. Kita tahu kalau tiba-tiba keinget. Udah tiba-tiba keinget terus langsung tes, refleks, mencari tahu, stalking, dan lain sebagainya. No, jangan seperti itu. Reaksi kita itu akan menentukan bagaimana progres kita tentang melepaskan masa lalu. Semakin reaksi kita reaktif atas trigger yang muncul tiba-tiba dari otak atau hati kita, ya kita kan sulit untuk berprogres. Ingat ya, otak kita, hati kita itu nggak salah ketika tiba-tiba nanti apa ya terpanggil memori itu gitu. Tapi respon kita lah yang akan menentukan kehidupan kita atau apa ya istilahnya langkah kita, apakah kita berprogres dengan masa lalu atau enggak itu yang menentukan adalah respon kita. Jadi bukan karena otak kita atau hati kita yang masih belum move on, tapi respon kita yang mengizinkan diri kita untuk ya tetap stay di masa lalu itu tadi, gitu. Dengan ya itu tadi ngikutin. Gimana caranya supaya respon kita nggak seperti itu? Ya sesederhana kita rutin untuk kembali menyayangi diri kita sendiri. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk menyibukkan diri, nggak melakukan hal-hal yang menyibukkan diri. Atau ya lebih banyak dekat dan waktu sama Allah sehingga nggak ada apa yang nggak ada sesuatu hal yang bikin kita nggak ngapa-ngapain yang akhirnya kita berujung untuk merespon dengan cara yang gabut aja gitu yang akhirnya kita kembali lagi di siklus-siklus yang bikin kita nggak nyaman susah move on dan lain sebagainya gitu. Next Minai. Nah setelah kita melepaskan masa lalu maka mari kita menyambut kisah baru. Kisah baru ini bukan berarti kita bisa apa ya, mengandai-andaikan nanti barunya bakal kayak gini 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 gitu. Kita boleh berangan-angan, boleh mempersiapkan, boleh menyambut dengan happy dan penuh apa ya harapan gitu. Tapi tetap kita lakukan itu semua, kita persiapkan semua itu di hari ini. Buka hati untuk kemungkinan baik. Setiap perjalanan itu pasti baik, teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh pasti baik. Nggak ada yang nggak baik. Mungkin bikin kita ngerasa nggak nyaman, iya, tapi bukan berarti nggak baik. Jadi izinkan apapun masuk ke dalam hidup kita, terutama yang baik-baik, yang hangat-hangat, kita izinkan itu hadir, kita izinkan itu untuk mengisi hari-hari kita gitu, karena kita nggak tahu peluang itu datangnya dari mana saja. Yang penting kita tetap kasih boundaries yang sehat untuk diri kita. Tanamkan keyakinan Allah menulis kisah baru yang lebih baik untukmu. Ini sudah pasti. Jadi setiap kehilangan itu pasti akan Allah gantikan. Gantikannya dengan lebih baik itu bisa dari orang yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, materi yang lebih baik, apapun bentuknya yang lebih baik, atau bahkan diri kita yang lebih baik. Nggak melulu dari luar, nggak melulu eksternal kita yang lebih baik, tapi diri kita yang lebih baik aja itu udah hal yang nikmat juga gitu loh. Misal nih, sebelum kejadian itu kita ya orangnya ibadahnya secukupnya gitu. Tapi alhamdulillah setelah terlepas dari kejadian itu kita makin dekat sama Allah, kita makin banyak belajar dan semakin pokoknya bentuk ke apa ya ketergantungan dan keberharapan kita sama Allah itu jauh lebih lebih maksimal
dibandingkan sebelumnya itu juga hal yang baik juga. Kemudian kita jauh lebih mencintai dan peduli ke diri kita sendiri itu juga hal baik juga gitu. Jadi nggak melulu dari hal-hal eksternal yang Allah gantikan, tapi dengan keimanan kita, dengan kesadaran diri kita, dengan kepedulian kita ke diri kita sendiri yang lebih besar juga itu merupakan privilege juga dari Allah, pengganti yang lebih baik juga dari Allah. Karena kan hikmah, apa namanya, hidayah. Hidayah itu kan nggak semuanya Allah kasih. Kalau ternyata setelah terlepas dari kejadian masa lalu yang menyakitkan, kemudian Allah menitipkan hidayah yang lebih dibandingkan sebelumnya, ya artinya memang Allah tahu gitu kita berhak untuk mendapatkan itu. Dan itulah penggantinya, salah satu penggantinya gitu. Kemudian bersiap berprogres lagi meskipun pelan-pelan. Udah berulang kali juga ya aku apa namanya sharing, dan di bukuku pun aku ngasih tahu bahwa proses itu pelan-pelan, nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan. Dan untuk yang poin nomor dua tadi ya, aku juga keinget dari hasil kajian kemarin bahwa kesulitan itu tuh cuma, misal ya, kesulitan tuh satu, tapi nikmat dan kebaikan yang Allah kasih itu bisa limpat atau 10. Jadi sesungguhnya kalau teman-teman dirasa kemarin di masa lalu ada sesuatu yang menyakitkan, atau kehilangan sesuatu, atau mendapatkan kehidupan yang nggak nyaman, terpuruk atau apapun itu bentuknya gitu ya, itu nilainya cuma satu. Ya meskipun rasanya kayak berat banget atau ngancurin kita banget, tapi sesungguhnya itu nilainya cuma satu. Karena nikmat, privilege, kebaikan, rezeki, keberlimpahan yang Allah kasihkan itu nilainya 4 atau bahkan 9 gitu. Kalau misal kita analogikan dengan apa ya, jari kita ya. Jadi kesulitan atau sakitnya itu cuma satu, tapi kasih sayang, keberlimpahan, nikmatnya Allah itu yang dikasih itu 9. Rumusnya itu seperti itu. Nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau memang dirasa semuanya ini sangat berat gitu ya, sangat sulit dirasakan, sangat berat untuk mengikhlaskan, melepaskan masa lalu, tapi di balik itu semua, Allah masih mengizinkan detak jantung kita berdetak dengan baik kok. Allah masih mengizinkan mata kita bisa melihat dan menangisin setiap perasaan yang sedang kita rasakan kok. Allah masih kasih kesempatan kita makan makanan enak kok, bisa nyobain donat-donat juga kok sekarang gitu. Allah masih mengizinkan kita scrolling Instagram kok, yang mana itu butuh kuota, butuh handphone, butuh semua hal gitu untuk mendukung kita bisa scrolling. Allah masih ngasih kesempatan kita hadir malam hari ini kok. Allah masih ngasih kesempatan kita untuk bisa ngelihat langit, awan, kita masih dapat pekerjaan kok. Banyak sekali. Itulah kenapa Allah itu ngasih kita rasa sakit itu satu, tapi nikmat dan kebaikan, privilege, apa ya istilahnya, kayak rezeki, kebahagiaan itu 9 gitu. Jadi, dan ini nggak ada apa-apanya. Dan kenapa juga kita perlu banget untuk selalu journaling tentang rasa syukur, gratitude, dan lain sebagainya. Karena untuk menyadari 9 hal dalam hidup kita ini tuh banyak banget dibandingkan satu rasa sakit yang mungkin sedang kita rasakan. Makanya kenapa juga kita kadang rasa kayak sesuatu hal itu rasanya sakit banget, berat banget. Ya karena kita fokus dengan hal itu gitu. Kita terlalu fokus dengan yang satu ini, kita liatin terus. Kayak misal ada titik gitu ya, kemudian di dalam satu kertas, kemudian ada titik warna hitam, kita ngeliatin titik gitu aja gitu. Ya seakan-kan titik itu tuh kayak makin lama makin membesar gitu nggak sih? Sedangkan sebenarnya ukurannya tuh tetap sama, tapi karena kita terlalu lama ngeliatin titik itu, jadi kayak dia pelan-pelan membesar, besar, besar, besar gitu. Ya sama kayak kesulitan, rasa sakit, masalah dalam hidup kita. Semakin kita fokus ngeliatin itu terus, kemudian kita nggak notice bahwa ternyata ada banyak nikmat yang Allah berikan, ya kesulitan itu kan semakin terasa berat, kesulitan itu semakin mengganggu kita, dan seakan-akan itu lebih besar dibandingkan nikmat dan rezeki dan kuasa Allah yang Allah berikan ke kita gitu. Dan yakin di Quran surat An-Nur ini ya, perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Jadi ya barangkali yang kemarin pergi itu bukan berarti itu buruk, tapi mungkin belum baik untuk kita. Beda ya, baik buruk dengan belum baik. Kalau buruk itu benar-benar kayak udah nggak ada baiknya sama sekali gitu loh. Tapi kalau belum baik dalam artian sekarang 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 kita sedang berproses gitu kan. Sekarang kita mulai memperbaiki diri lagi. Barangkali yang Allah siapkan itu juga sama-sama memperbaiki diri juga. Dan yang kemarin hilang ya sudah selesai gitu. Proses kebaikannya tuh di level kita yang kemarin juga gitu. Jadi itu sih yang pada akhirnya membuat kita
pelan-pelan percaya bahwa ketika kita berprogres, ketika kita berproses, maka seseorang yang Allah siapkan pun juga sedang berprogres dan berproses. Nah, kemarin ketika kita sama dia, itu ya proses kita ketika di situ juga gitu. Dan barangkali sekarang Allah pelan-pelan naikkan kita gitu kan, dengan level rasa kepedulian, rasa self awareness kita lebih tinggi gitu, maka insya Allah yang datang pun juga kesadarannya lebih tinggi juga gitu. Jadi selalu yakin saja dengan apa-apa yang sedang Allah siapkan, dan janji-janji Allah di Al-Quran itu semuanya kita yakini aja, kita perkuat juga gitu, sehingga itu yang akan membuat kita semakin yakin dengan perjalanan-perjalanan hidup kita di depan sana gitu. Next, Min Ai. Nah, mengisi hari ini dengan penuh. Jadi bukan berarti kita mengharapkan sesuatu hal di masa depan, melepaskan sesuatu hal di masa lalu, kemudian hari ininya kita nggak apa ya, nggak fulfill, kita nggak mindful, nggak menyadari penuh gitu. Cukup sadari, fokus dengan yang bisa kita lakukan hari ini. Karena apa yang kita dapatkan di masa depan itu adalah apa yang bisa kita siapkan di hari ini. Jadi kalau hari ini kita fokus untuk kerja, misal teman-teman, ya sudah fokus aja kerja gitu. Lakukan apapun yang terbaik di pekerjaan itu. Kalau teman-teman hari ini kuliah, ya udah lakukan yang terbaik di kuliahan itu gitu. Jadi fokus aja yang ada di hari ini, karena semakin kita menunda untuk besok, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa hari ini gitu. Padahal kalau mungkin kita fokus hari ini, kita bisa mendapatkan sesuatu hal baru, sesuatu hal yang baik untuk diri kita hari ini gitu. Bangun rutinitas yang sehat, ibadah, belajar, berkarya. Karena semuanya itu kembali ke diri kita sendiri pada akhirnya. Di momentum kita menerima masa lalu dan mempersiapkan masa depan, itu akan bisa kita jembatani dengan menyadari dan fokus melakukan yang terbaik hari ini dengan ibadah, belajar, berkarya, berkarya. Aktivitas-aktivitas baik yang bisa kita lakukan di hari ini itu kita maksimalkan. Karena itulah jembatan yang akan menjadi apa ya, penengah untuk menerima dan memeluk masa lalu kemudian mempersiapkan masa depan. Bersyukur atas hal-hal sederhana. Ini juga bisa kita lakukan rutin setiap pagi atau malam sebelum tidur. Kalau mungkin memang sulit untuk membiasakan nulis hal-hal yang disyukuri, minimal teman-teman bisa di momentum pas, misal perjalanan keluar gitu ya, di perjalanan bisa sambil zikir, bisa sambil notice hal-hal baik apa yang lagi Allah kasih di jalan atau dimanapun gitu. Nggak perlu ditulis, cuma ngomong aja kayak, ya Allah terima kasih sudah mengizinkan aku bangun pagi hari ini, bisa berangkat kerja, bisa berangkat kuliah, bisa berangkat ini gitu. Ngomong gitu aja nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Rob, dan lain sebagainya gitu. Sederhana, tapi itu impactful sekali teman-teman. Sangat memberikan pengaruh yang positif dan apa ya, luar biasa banget ke diri kita ketika kita menyadari hal-hal kecil yang Allah berikan gitu. Hidup tidak dimulai besok, tapi dari detik ini. Jadi lakukan yang terbaik hari ini, malam ini gitu ya. Kita selesai, kita tutup, kita istirahat dengan eh, waktu yang tepat gitu kan, nggak begadang. Besok kita lakukan lagi yang terbaik. Besok kita maksimalkan lagi untuk bekerja dan melakukan yang terbaik gitu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Jangan ditunda untuk besok. Karena barangkali hal kecil yang kita lakukan hari ini itu yang memberikan impact kita untuk beberapa hari ke depan. Yang itu belum tentu kita dapatkan kalau kita lakukan besok gitu loh. Next, Min Ai. Nah, ini ada doa sedikit yang mungkin boleh teman-teman coba baca juga, atau mungkin doa lainnya juga bebas sih sebenarnya. Tapi ini cuma sebagai kutipan aja. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk melepaskan yang telah lalu dan keberanian untuk menyambut yang Engkau siapkan di masa depan. Ini juga bisa dijadikan afirmasi juga sih. Maksudnya kayak setiap pagi di depan kaca, kayak ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melepaskan yang telah lalu dan keberanian untuk menyambut yang Kau siapkan di masa depan gitu. Jadi ada harapan besar di situ dan benar-benar apa ya, seberharap itu sama Allah gitu. Selamat tinggal masa lalu bukan berarti membuangnya, bukan berarti mengabaikannya, bukan berarti denial dengan hal itu, mengabaikan, no, tapi menerima, memeluknya. Selamat datang kisah baru artinya siap hidup lebih baik dan kita persiapkan mulai dari hari ini. Ingat, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa ikhlas. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepetan, dan nggak ada rentan waktunya. Setiap orang kayak kamu harus ikhlas di tahun 2026, kamu harus bisa lupain dia tahun 2027. No, nggak ada timeline itu sama sekali dalam hidup kita. Karena ya setiap dari kita prosesnya masing-masing, bertahun-tahun pun juga ya nggak apa-apa sekali, yang penting berprogres gitu kan. Karena pada akhirnya kita akan selesai kok. Kita akan benar-benar menerima dan memeluk
si masa lalu ini dan akan benar-benar seyakin itu dengan kisah hidup di masa depan yang sudah Allah siapkan gitu. Next, Minai. Oke, ini tugasnya untuk minggu depan. Jadi, teman-teman, kalau yang kemarin kan tugasnya meresum kajian tentang pranikah yang kemudian di-share di mana namanya? Story, kemudian di-tag ke akunnya Kitalk. Untuk yang sekarang sama, teman-teman silakan mengerjakan hari apapun bebas. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu bebas. Yang penting nanti kita kumpulkan maksimal di hari Kamis besok. Kamis minggu depan maksudnya. Untuk apa namanya? eh di post di story maksimal hari Kamis. Dan ini pertanyaannya, tulis 3 pelajaran terpenting dari masa lalu, kemudian doakan dengan ikhlas. Masa lalu apapun, silahkan dituliskan. Mungkin sambil fotonya, footage kondisi di alam, atau mungkin foto diri sendiri juga gitu. Perjalanan atau pelajaran penting apa yang bisa teman-teman dapatkan dari masa lalu kemarin. Kemudian doakan yang paling ikhlas. Doa apa yang ingin teman-teman sampaikan, jangan lupa tag ke akunnya kita. Mungkin ini untuk materi kelas kita malam hari ini dan ini PR kita juga untuk minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di kelas malam hari ini. Selanjutnya kita akan tanya jawab atau sharing dan aku kembalikan ke Minai. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Ayun atas materinya hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi eh, ih, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau sekedar cerita aja, boleh banget ya. Kalau nggak bisa on mic, boleh melalui apa komen ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang mungkin mau bertanya, ini ada pertanyaan pertama ya. Jadi aku mau bacain dulu. Oke, ini pertanyaan yang pertama, Kak Ayum, aku tuh sering banget ngerasa takut buat mulai kisah baru. Bukan karena nggak mau, tapi karena masa lalu tuh kayak ninggalin trauma yang bikin aku ragu banget. Takut banget kalau hal buruk itu kejadian lagi. Jadi setiap mau melangkah, aku malah mundur karena mikirin nanti kalau sakit lagi gimana. Eh, Gimana ya Kak, supaya aku punya keberanian untuk benar-benar menyambut hal baru tanpa dihantui rasa takut dari masa lalu. Terima kasih Kak Ayun, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga pernah aku tanyain ke psikologku waktu itu. Gimana kalau misal kita masih terbeng-beng sama masa lalu sehingga kita jadi takut untuk melakukan sesuatu hal, untuk melangkah karena takut kejadiannya sama atau mungkin kemungkinannya apa ya, kemungkinan terjadi seperti itu ada lagi gitu kan yang akhirnya ya kita takut ngerasain sakit lagi gitu. Yang pertama yang perlu kita sadari dulu adalah wajar jika kita merasa takut seperti itu. Karena memang, ya itu tadi, seperti yang aku sampaikan kan, bahwa rasa takut itu adalah fitrah yang Allah berikan supaya kita mawas diri, supaya kita lebih berhati-hati, kita nggak ceroboh, nggak sembrono. Jadi itu sebagai sinyal dari tubuh kita untuk nggak sembarangan. Dan itu adalah sinyal yang baik. Kemudian, kalau sampai di tahap rasa takut itu mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi keputusan kita, maka yang perlu kita sadari adalah setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, entah hari ini atau masa depan nanti di depan nanti, itu tidak akan pernah sama dengan kejadian yang ada di masa lalu. Nggak akan ada satupun kejadian dalam hidup kita tuh yang sama terjadinya. Dengan catatan, nah ini tadi dengan catatan kita belajar dan kita berubah. Jadi kayak ini tuh aku pernah tahu di film apa ya? Kayak di drakor kalau nggak salah, aku lupa ya. Jadi di mana ketika kita merubah sesuatu hal dalam hidup kita, itu dimulai dengan diri kita yang berubah dulu.
kalau kita mulai merubah diri kita, maka variabel apapun dalam hidup kita tuh akan ikut berubah semuanya. Jadi jangan khawatir kalau memang ke depannya nanti akan ada kejadian yang sama atau kayak gimana, selama kita merubah diri kita, gitu. Selama diri kita tuh nggak sama seperti diri kita yang kemarin, selama kita terus berusaha memperbaiki diri, mempersiapkan diri, kemudian melakukan yang terbaik untuk diri kita, gitu ya. Selama itu juga akan banyak variabel yang berubah dan bergeser dari hidup kita. Sehingga ya nggak perlu ada yang khawatirin, nggak perlu dikhawatirin selama kita berubah gitu. Jadi nggak akan sama. Bahkan kalaupun kita nggak berubah pun, sebenarnya tuh ya kehidupan kita, perjalanan atau takdir yang di depan sana itu nggak akan sama plek kok, nggak akan benar-benar sama gitu. Yang membuat itu sama, seringkali karena memang kondisi kita yang masih belum sembuh, kondisi kita yang masih belum menyadari apa yang membuat kita terluka. Karena, nah ini kembali lagi ke otak kita. Otak kita akan memiliki kecenderungan untuk merasa nyaman dan oke kalau dengan sesuatu hal yang familiar. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu hal ini juga ya. Maksudnya otak kita kan lebih mudah menangkap, lebih mudah menerima, lebih mudah mengizinkan dengan sesuatu hal yang familiar. Kayak makanya kenapa ada orang yang habis disakitin, kemudian dia terjebak untuk ke orang yang disakitin lagi, ke orang yang bisa menyakiti dia lagi gitu loh. Karena mungkin memang kesannya sama gitu loh, perasaannya sama. Otaknya menerima bahwa ini adalah sesuatu hal yang nyaman, yang sama seperti sebelumnya. Padahal pada akhirnya itu toksik juga. Itu akhirnya nyakitin dia juga gitu. Makanya kalau memang pengen merubah keadaan di depan, ya kita harus merubah diri kita juga. Maka itu akan benar-benar merubah banyak variabel dalam masa depan kita. Makanya kenapa juga kita kalau ingin mempersiapkan masa depan ya kita mulai di hari ini di diri kita dulu. Karena itu yang akan merubah semua yang ada di masa depan kita. Gitu. Jadi mungkin itu untuk rasa khawatirnya, takutnya bisa kita proses pelan-pelan tanpa mengabaikan keyakinan kita sama Allah dan fokus untuk memperbaiki diri. Karena sekalinya kita merubah diri kita menjadi lebih baik, maka semua variabel yang apa ya, yang mungkin itu terkesan sama gitu kan, itu akan berubah dan bergeser semuanya. Percaya deh. Dan memang seperti itu mekanismenya. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu untuk kakak kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh melalui kolom komen ya atau melalui WhatsApp kalau misalnya nanti nggak bisa lanjut Zoom lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Gita ya. Kak, gimana ya caranya tahu kita masih punya trauma masa lalu atau sudah berdamai dengan itu? Bagaimana cara mendeteksinya? Ya, Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Gita atas pertanyaannya. Kalau misal kita bisa rutin self apa namanya? Self physiological check up ya. Ada di Google, teman-teman kalau bisa cari apa namanya? Check up rutin untuk kesehatan mental kita gitu loh. Itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Nanti itu akan mendeteksi beberapa trauma atau kondisi kita itu sudah berdamai atau belum. Tapi yang lebih valid dan lebih amannya itu ya memang harus ke psikolog sih. Karena aku pun kedeteknya tuh waktu aku sharing sama psikolog gitu. Waktu aku datang ke psikolog, waktu aku sharing, waktu aku konsultasi, akhirnya apa ya, kerunut semua gitu. Rasa sakit ini tuh terbawa juga karena ini gitu. Jadi kayak benar-benar langsung, oh oke oke, ternyata aku seperti ini karena ini gitu. Jadi mungkin untuk lebih aman, lebih safety dan lebih validnya itu bisa coba datang ke psikolog aja Kak untuk apa ya, make sure aja sebenarnya. Cuma tanya aja sih, sesederhana tanya gini, gini Kak, aku mau apa namanya, pengen tahu nih sebenarnya aku ini udah bisa berdamai dengan traumaku nggak ya? Aku sudah selesai dengan diriku nggak ya gitu. Sesederhana itu aja. Tanya kayak gitu. Nanti psikolognya yang akan memberikan banyak pancingan dan akhirnya mendeteksi dan ngebantu kita untuk notice dengan trauma-trauma itu gitu. Kalau diri sendiri melakukan itu bisa, tapi ya itu tadi agak berat untuk memvalidasinya gitu loh. Karena butuh dua arah, butuh apa ya istilahnya? Tektokan dua arah gitu loh untuk mendeteksi itu. Jadi ya satu-satunya jalan ke psikolog gitu. Karena itu yang dulu aku lakukan sampai akhirnya notice. Ada di apa langkah hati. Ini aku apa Kak Gita boleh coba di situ. Aku seringnya di situ. Nanti boleh kalau di Malang boleh ke situ. Tapi ada juga
banyak sih, tapi aku lebih seringnya di situ. Mungkin itu semoga menjawab Kak Gita. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Kak Ayu untuk Kak Gita. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Rizda ya. Kak, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam? Ya, Kak dijawab. Oke, kenapa rasa dendam itu sulit banget dihilangkan? Ya, kayak bener-bener nggak ada perasaan itu sama sekali itu pasti susah ya, apalagi sama orang yang pernah nyakitin kita atau ngancurin hidup kita kesannya. Kenapa itu susah? Dan pada akhirnya kita bertanya-tanya gimana cara menghilangkan. Karena di dalam dendam itu sebenarnya ada banyak sekali lapisan dari perasaan kita. Kecewa, marah, sedih, takut, terus apalagi ya, eh, gelisah. Itu bagian kecil dari perasaan-perasaan kita yang berkumpul jadi satu, disebabkan oleh orang lain gitu kan. Akhirnya muncullah satu hal yaitu dendam. Karena memang sudah sekompleks itu di balik perasaan dendam itu. Dan gimana caranya menghilangkan dendamnya? Ya maka dari itu kita pretelin, kita lepasin satu persatu perasaan ini. Misal, kan nggak mungkin tuh dendam itu tiba-tiba langsung kayak aku dendam sama dia gitu karena dia sejahat itu lala gitu. Ya kita coba tanyakan aja yang membuat kita dendam itu dari sisi mananya yang dia lakukan. Kita coba breakdown. Karena semakin banyak kita nge-breakdown sesuatu hal, semakin kita banyak menyadari sesuatu hal, maka kita akan tahu dan itu akan menurunkan intensitas perasaan-perasaan yang lagi gede-gedenya yang akhirnya membentuk dendam itu tadi. Contohnya, kita lagi dendam banget sama si A. Kita coba tanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya yang bikin kita dendam sama dia itu karena apanya gitu. Apa yang dia lakukan sampai kita benar-benar dendam. Kita tulis, dia nyakitin kita. Oke, berarti ada rasa sakit di situ. Ada kekecewaan. Atau kalau nggak gitu, dia habis, apa ya istilahnya, jelek-jelekin aku. Ada marah di situ. Tulis aja marah. Apalagi tulis aja apa yang bikin dendam itu benar-benar kayak sesakit dan sekesel itu sampai akhirnya benar-benar nggak mau lagi ngelihat dia gitu misal, nggak mau lagi interaksi sama dia, nggak mau lagi ya sama dia gitu. Apa gitu? Itu tulisin aja, breakdownin semua, nanti akan kita tahu dan semakin kita tahu gitu kan bahwa apa aja penyebabnya, maka dendam itu akan pelan-pelan mereda dengan sendirinya kok. Karena di balik dendam itu sebenarnya ya hanya selimut dari perasaan-perasaan kita yang berkumpul semuanya jadi satu. Karena pada akhirnya kalau mungkin memang apa ya istilahnya kita sebagai manusia itu fitrahnya itu kan memang nggak berbuat jahat, nggak punya penyakit hati, bukan nggak punya penyakit hati ya, tapi kayak kita tuh nggak akan fitrahnya manusia, itu Allah berikan itu kebaikan gitu loh. Kenapa ada orang-orang yang jahat? Kenapa ada orang-orang yang menyakiti orang lain? Kenapa ada orang-orang yang zolim ke kita dan sebagainya? Karena dia nggak berhasil untuk memproses rasa sakit itu. Dan biarkan mereka seperti itu, tapi jangan pernah mengizinkan atau membiarkan kita untuk menjadi bagian dari seperti itu. Dengan cara apa? Ya kita selesaikan dendam itu gitu. Mungkin mereka nggak tahu, mereka nggak bisa, sehingga mereka nggak ada pilihan lain selain menyakiti orang lain. Tapi jangan pernah mengizinkan diri kita untuk melakukan hal yang sama atas apa yang mereka lakukan. Karena sebenarnya mereka pun aku yakin dalam hati kecilnya ketika mereka melakukan kejahatan, melakukan apa ya kezoliman itu, ya mereka setelah itu gitu kan pasti ada rasa bersalah gitu. Hanya saja egonya yang nggak akan pernah mau menyadari dan mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di dalam sunyinya, setiap orang yang menyakiti kita dengan sengaja atau nggak sengaja, di dalam sunyinya itu pasti Allah ketuk hatinya buat nyadar gitu bahwa yang kamu lakukan itu salah, yang kamu lakukan itu zolim ke orang lain itu pasti. Setiap dari kita tuh pasti diketuk sama hal seperti itu gitu loh. Karena memang fitrahnya kita, nuraninya kita tuh bekerja untuk hal baik gitu, bukan hal buruk. Dan manusia itu Allah kasih kebesaran hati seperti itu. Kemarin kalau nggak salah ada berita seorang narapidana, aku lupa berita pastinya ya, tapi intinya tuh beliau tuh ngebunuh berapa orang gitu kan, sampai akhirnya mereka apa dia dapat hukuman mati, tapi tahu apa yang dia lakukan? Dia mau organnya tuh disumbangkan aja gitu. Padahal dia habis membunuh banyak orang, tapi dia malah ketika dapat hukuman mati dia ingin menyumbangkan organ-organnya kepada orang yang membutuhkan. Kan kayak sangat kontras gitu loh. Tapi ya ya itulah gitu. Itulah sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai manusia gitu. Jadi ketika memang kita benar-benar apa ya ingin menyelesaikan rasa dendam itu, kita cukup sadari bahwa
ada perasaan apa saja yang menyelimuti dari dendam tersebut. Dan kita cukup akui saja bahwa memang ya itu adalah proses kita, proses penerimaan kita pelan-pelan. Apa saja yang dirasain, apa yang menyebabin kita sedendam itu sama dia gitu. Dan kalau memang dirasa ada sesuatu hal yang nggak nyaman ketika berhadapan dengan dia, ya kita jaga jarak dulu. Jangan memaksakan diri untuk mau ketemu atau memaksakan diri untuk selalu ready dengan orang tersebut atau apapun, sedangkan kondisi kita sedang nggak baik-baik saja. No. Jaga jarak, jaga boundaries itu juga penting. Jadi, yang pertama, kita coba breakdown apa saja yang kita rasakan, apa saja yang membuat kita dendam dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, beri batas, beri apa jalan bukan beri batas dan boundaries ke diri kita kalau memang kita dirasa masih belum siap, belum mau berhadapan dengan orang tersebut, jaga jarak. Dan yang ketiga adalah minta petunjuk sama Allah, minta Allah untuk melembutkan hati kita juga gitu. Karena ya seberusaha-berusahanya kita untuk membreakdown semua itu, ya kita tetap butuh bantuan Allah untuk melunakkan hati kita. Karena pada akhirnya yang tahu kapasitas dan sebesar apa dendam dan sakit hati kita tuh kita sama Allah gitu. Tapi yang lebih tahu ya Allah gitu. Karena Allah yang paling tahu isi hati kita kan. Mungkin kita kayak kesannya sedendam itu gitu sama orang lain. Tapi ternyata menurut Allah sebenarnya nggak sebesar itu kok. Karena ya kita ada apa ya ada campuran dengan perasaan-perasaan kita. Jadi seakan-akan itu sebesar itu. Padahal menurut Allah enggak gitu. Jadi ya kita minta Allah untuk melembutkan supaya jangan sampai itu terbawa apa ya ke hari-hari kita gitu karena aku yakin nggak nyaman banget punya rasa dendam kepada siapapun pasti kayak nggak tenang sekali gitu loh pasti kayak keganggu banget itu nggak enak banget pasti jadi minta Allah untuk dilembutkan minta Allah untuk beri ketenangan dan minta Allah supaya apa ya setiap harinya itu kita dilimpahkan dengan hal-hal baik gitu sehingga kita menyadari bahwa ternyata lebih banyak hal baik yang bisa kita syukuri dan bisa kita bikin kita happy dibandingkan menyimpan dendam pada orang yang memang nggak worth it untuk dapat energi kita atau bahkan dendam kita gitu. Mungkin itu semoga menjawab Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terima kasih Kak Ayu untuk Kak Rusda. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh melalui komen ya. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk yang hadir di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Kak Zaina, Kak Kairani, terus Kak Ian, mungkin yang udah on mic, atau Kak Endah, Kak Citra, dan Kak Arni. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau mau on mic boleh, kalau on cam juga boleh banget ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Citra. Perempuan baik-baik untuk lelaki yang pernyataan ya. Perempuan baik-baik untuk lelaki yang baik-baik juga. Kita yang berusaha memakaskan diri akan dipertemukan dengan yang setara atau lebih juga. Tapi gimana caranya buat kita nggak takut buat melangkah maju ke depan karena masa lalu yang buat rasa percaya pada orang lain itu menjadi sulit. Ada rasa takut akan ekspektasi dan takut masuk ke kondisi yang gak nyaman, sedangkan kita sudah merasa stabil dengan kesendirian kita saat ini. Gak marah sama masa lalu ataupun orang-orangnya, tapi ada rasa agak takut atau kurang percaya dengan orang-orang baru. Nah, ini benar banget nih. Oke, terima Dan kasih Kak Citra ini atas aku pertanyaan. Gimana gimana Minai? Boleh ada dilanjut. satu dan ini ada satu pertanyaan lagi juga. Jadi Oke. kalau untuk teman-teman ini yang mungkin mau on nikah atau ada yang masih mau bertanya nih sebelum kita tutup di jam 10 nih boleh banget send di komen atau yang mau on mic bisa raise hand dulu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, Kak Ayum, aku tuh kadang suka ngerasa udah move on, udah nggak baper lagi sama masa lalu. Aku nggak kepikiran buat baik sama dia, nggak juga mau nyambung komunikasi lagi. Tapi jujur ada satu hal yang masih suka aku lakuin, kadang aku nge-stalk media sosialnya. Cuman pengen tahu aja dia sekarang hidupnya gimana. Lagi bahagia atau enggak, lagi sukses atau enggak. Awalnya aku pikir itu nggak apa-apa karena aku nggak ada niat macem-macem, cuman penasaran doang. Tapi lama-lama aku mikir apa ini sebenarnya tanda aku belum benar-benar melepaskan dia ya Kak. Boleh nggak sih kalau kita masih kepo sama kehidupan orang dari masa lalu, walaupun cuma sekedar pengen tahu kabarnya,
tanpa niat balik atau nyakitin diri sendiri. Ya kan, Kak? Oke, aku izin menjawab dari Kak Citra dulu ya. Yang pertama, laki-laki baik untuk perempuan, perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik juga. Kita berusaha untuk memataskan diri, tapi masih belum percaya gitu ya sama orang lain. Nggak apa-apa banget Kak Citra. Jadi kalau memang sekarang masih takut gitu ya, masih belum bisa percaya penuh sama orang lain, sehingga belum berani untuk melangkah ke depan, itu nggak apa-apa sekali. Pelan-pelan aja gitu. Maksudnya nggak perlu berekspektasi apapun, nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu untuk langsung percaya kepada siapapun. Tapi satu hal, seperti yang aku bilang tadi ya di awal, bahwa kuncinya kita harus fokus untuk memperbaiki diri kita, maka banyak variabel dalam hidup kita di masa depan yang akan ikut berubah. Jadi ketika kita fokus dengan hidup kita, memperbaiki diri kita, maka Allah akan fokus untuk menjadikan masa depan kita juga berubah gitu kan, ke arah yang lebih baik. Dan karena nanti hati kita siap nggak siap, itu nanti Allah juga yang akan nuntun kita kok gitu. Allah juga yang akan ngasih sinyal bahwa oh ini hambaku sudah siap kok untuk aku pertemukan dengan seseorang yang lebih baik gitu. Kalau sekarang dirasa masih belum, nggak apa-apa. Masih ragu, masih nggak bisa percaya dengan orang-orang baru, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting fokusnya adalah memperbaiki diri, fokusnya adalah menjadikan kita apa ya, semakin lebih baik, memperbesar kapasitas kita. Udah fokusnya ke diri kita sendiri aja dulu. Karena nanti itulah yang akan apa ya istilahnya, akan merubah banyak hal juga dalam hidup kita di masa depan. Dan nggak usah maksain juga untuk langsung ketemu sama orang baru atau mungkin maksain apapun nggak usah. Nanti Allah kok yang akan ngebawa kita. Allah yang paling tahu banget bahwa kita memang sudah siap, kita memang sudah bisa untuk berhadapan dengan masa depan, kita sudah ready juga gitu. Allah yang lebih tahu. Gitu. Mungkin itu Kak Citra. Jadi nggak usah khawatir, pelan-pelan saja. Nggak apa-apa kalau sekarang masih dirasa seperti itu. Yang penting fokus dengan diri Kak Citra, fokus untuk perbaikan diri, fokus untuk semakin lebih dekat sama Allah, dan minta petunjuk sama Allah juga. Ya Allah, kalau memang dirasa aku sudah siap, maka pertemukan aku dengan seseorang yang baik, seseorang yang tidak akan mengkhianati atau menyalahi kepercayaanku lagi gitu. Berdoa seperti itu aja terus. Nanti Allah yang akan ngebawa kita. Gitu. Untuk setiap hal-hal yang belum terlihat, untuk setiap hal-hal yang masih belum jelas, itu kita serahkan aja sama Allah. Karena Allah yang lebih tahu gitu. Dan Allah yang akan mengarahkan hati dan pikiran kita pada akhirnya nanti. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Citra. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, boleh nggak kalau sekali-kali stalking gitu untuk memastikan bahwa dia bahagia atau enggak? Aduh, ini tuh pertanyaan sejuta umat gitu ya. Jujur nih, nggak boleh. Kenapa? Karena semakin kita mencari tahu kehidupan orang yang di masa lalu kita, apalagi orang yang nyakitin kita membuang energi kita yang seharusnya itu bisa kita lakukan untuk diri kita. Itu memang nggak mudah, karena rasa penasaran di otak kita itu pasti akan menggerakkan kita untuk melakukan hal itu. I know sekali. Aku pun juga pernah ada di fase itu. Makanya aku bisa membahas ini, karena aku juga pernah ada di fase yang pengen stalking gitu kan, pengen mencari tahu dan memastikan orang yang nyakitin aku nih hidupnya bahagia nggak gitu kan. Dan kalau memang itu kita lakukan ya sesekali lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu, nggak yang setiap hari banget gitu, it's okay gitu untuk memberi makan penasaran kita. Tapi kalau udah sampai setiap hari, percayalah itu mengganggu kita banget. Kita nggak akan pernah tenang, karena kita akan selalu berusaha ngecek kehidupan orang lain yang mana itu sudah nggak bersinggungan dengan hidup kita, kehidupan orang lain yang memang sudah habis masanya di dalam hidup kita gitu, yang mana ya nggak ada hikmah, nggak ada faedahnya juga pada akhirnya di hidup kita gitu. Dan yakini bahwa sebenarnya rasa penasaran itu tuh hanya apa ya, hanya sekelibat sementara aja kok. Kalau kita distraksiin ke lain, maksudnya kayak kita pindahkan fokus kita, pindahkan penasaran kita ke hal yang lain, itu sebenarnya ya sudah nggak apa-apa banget sebenarnya gitu. Jadi jangan karena apa ya istilahnya, jangan karena kita merasa bahwa ada sesuatu hal yang berat dalam hidup, berat, ada sesuatu hal yang kita sangat penasaran gitu, pengen tahu, make sure gitu kan, orang yang nyakitin aku ini udah hidupnya udah baik-baik aja nggak ya, atau lebih bahagia nggak ya, dan lain sebagainya gitu. Jangan hanya karena hal itu akhirnya kayak kita yang harusnya dapat kebahagiaan itu jadi nggak bisa bahagia karena kita fokus untuk pengen melihat kebahagiaan orang lain gitu, apalagi orang yang nyakitin kita gitu. Jadi gimana caranya supaya nggak semudah itu gitu, kalau mungkin rutinitas itu dilakukannya sering gitu kan, cukup intens seharian penuh gitu misal, bisa dilakukan dengan yang pertama, ketika rasa penasaran itu muncul, ya, penasaran itu muncul, sebelum mencoba klik untuk mencari tahu, yang pertama, blokir dulu.
blokir, hilangkan semua akses sosial media yang mendukung penasaran itu. Kenapa? Karena otak kita itu akan apa ya istilahnya kalau ada sesuatu hal yang biasa kita lakukan kemudian kita cut off tiba-tiba dia akan riak nih, dia akan mencari mana nih yang biasanya ngasih validasi aku untuk bisa aku nikmatin gitu, tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Dia akan mencari respon lain, mencari pancingan lain, dan itu bisa kita, dan akhirnya kita akan mencari hal lain yang nggak bikin kita scrolling ke dia gitu loh. Entah pada akhirnya kita mencoba melakukan apa gitu, yang lebih bermanfaat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita mengizinkan itu tetap ada, blokirannya kita buka, terus kita apa ya, terus tulisan lihat gitu ya, kita kan nggak akan bisa berhenti gitu. Otak kita tuh sangat mudah kecanduan dengan sesuatu hal yang bikin kita nyaman. Dan itu terbentuk karena kita mengizinkannya gitu. Jadi kalau kita tahu kinerja otak kita tuh malah kita sebenarnya lebih mudah untuk mengendalikannya gitu loh. Karena otak kita tuh sebenarnya bekerja berdasarkan izin kita juga pada akhirnya kan memang ada beberapa yang bekerja yang otomatis gitu ya kayak kinerja ke organ-organ kita itu kan otak kita memang sudah refleks dan otomatis Allah berikan pekerjaan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang di bagian neuron otak kita tuh yang bisa kita atur sebenarnya. Bisa kita kendalikan. Salah satunya itu tadi stalking. Yang pertama ya blokir semuanya, hapus statusnya, hapus sosial medianya, tutup semua akses yang membuat kita akan melakukan hal itu gitu. Kemungkinan di awal kita akan mencari gitu. Kayak aku kok masih penasaran gitu. Tapi kalau sudah tertutup, ada satu langkah yang membuat kita akan menahan itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau masih penasaran banget, masih sepengen itu tahu gitu ya. Yang kedua, coba tanya di depan kaca. Sebelum melakukan itu, tanya, kamu tuh penasaran apa? Penasaran pengen ngeliat dia, make sure bahwa dia hidupnya bahagia atau enggak. Terus kalau habis itu, setelah tahu dia bahagia gitu, efeknya apa ke aku gitu? Pasti tambah sakit, karena aku tahu dia kebahagiaan dia tuh bukan yang aku pengen gitu. Atau tahu dia nggak bahagia. Terus kenapa kalau nggak dia bahagia gitu? Kalau dia nggak bahagia kenapa? Apa impactnya dalam hidupku? Toh udah selesai gitu. Jadi deep talk aja sama diri sendiri. Sebelum akhirnya rasa penasaran itu kita eksekusikan ke aksi-aksi lain gitu. Jadi kita tanyain semua itu ke diri kita. Karena pada akhirnya ketika kita sudah menanyakan itu, otak kita pun, diri kita pun akan tahu sebenarnya itu tuh nggak penting-penting banget. Kita hanya butuh sedikit validasi bahwa memang hidupnya nggak baik-baik saja setelah nyakitin kita. Kita hanya butuh itu gitu loh. Tapi setelah itu apa gitu? Setelah kita tahu dan dapat validasi itu, oke kita seneng nih karena tahu hidupnya nggak lebih baik ketika nggak sama kita. Tapi setelah itu apa gitu? Pengaruhnya apa? Oh berarti aku menang. Oh berarti ketika sama aku dia hidupnya lebih baik-baik saja, lebih indah dan lain sebagainya. Tapi apakah itu fix seperti itu? Apa nggak menutup kemungkinan nextnya beberapa saatnya hidupnya nggak seperti itu? Sama halnya dengan kebahagiaan yang kita lihat. Mungkin sekarang kita seakan-akan melihat hidupnya baik-baik saja dan bahagia. Tapi apakah itu menjamin selamanya dia bakal seperti itu tanpa kita? Nggak juga gitu. Jadi hidup orang lain itu kan di luar kendali kita. Dan kita nggak bisa akses semuanya. Jadi ya sudah, kita biarkan aja dia bekerja seperti apa, berjalan seperti apa, pada akhirnya ya sudah gitu. Kayak itu tuh bukan sesuatu yang di luar kendali kita yang memang harus kita utak-atik gimana pun gitu loh. Dan penasaran, rasa validasi itu ada di dalam diri kita yang bisa kita kelola kok sebenarnya. Bukan sesuatu hal yang paten yang memang harus kita kerjakan, harus kita ikuti, harus kita turutin gitu. Enggak. Dia masih bisa kita lunakkan, kita atur, kita kendalikan. Dan emotional intelligence kita akan terlatih ketika kita berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi, barangkali ketika teman-teman sedang di momentum seperti ini ya, maksudnya kayak sepenasaran ini gitu kan. Anggap aja lagi latihan menguji emotional intelligence kita gitu. Gimana caranya supaya kita nggak nurutin penasaran dan validasi kita gitu kan, hanya demi sesuatu hal yang nggak ngasih impact apa-apa di hidup kita pada akhirnya gitu. Jadi anggap aja ini latihan emotional intelligence. Kalau kita berhasil melaluinya itu hari demi hari, maka emotional intelligence kita akan semakin terbentuk. Dan harapannya pengennya kita seperti itu kan. Makanya aku juga pernah bilang di kontenku bahwa em, sesungguhnya kita ini ketika sedang berhadapan dengan masa lalu, dengan kehidupan yang proses pembelajaran ini ya, maksudnya kayak kehilangan, kemudian mengikhlaskan dan lain sebagainya itu secara nggak langsung Allah itu lagi nunjukin banyak sisi dari diri kita yang nggak kita sadari. Salah satunya ya ini tadi, mungkin Allah lagi ngebentuk emotional intelligence kita gitu. Dan ini nggak akan kebentuk kalau kita nggak berhadapan dengan orang yang pernah nyakitin kita. Gitu. Jadi ketika kita pernah berhadapan dengan orang yang nyakitin kita secara nggak langsung, ternyata Allah lagi ngebentuk emotional intelligence kita loh gitu. Itu sih, jadi pelan-pelan aja untuk kebiasaannya mulai digeser kayak tadi tadi ya dua hal tadi, blokir, hapus,
kemudian apa ya, mute segala akses sosial media sekarang kan bisa tuh dibuat ngilangin itu lakuin aja. Terus kalau masih bisa, masih penasaran, ya kita coba tanya ke diri sendiri gitu. Ini beneran kamu sepenasaran itu, kenapa dan lain sebagainya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Yum, untuk kakaknya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh melalui kolom chat ya. Nah, untuk Kak Enda, Kak Ian, Kak Rani, dan Kak Zainab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh unmute atau mau komen di chat juga boleh ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kak Far. Kalau melupakan seseorang itu mudah bagi aku, apalagi orang itu menyakiti kita. Namun cukup sulit untuk melupakan kenangan baiknya. Gimana Kak untuk belajar untuk tidak muncul mengingat kenangan-kenangan baik bersamanya? Karena sesibuk apapun, aku ada momen ketika santai, pasti keinget juga Kak, padahal dia menyakiti kita. Terima kasih untuk Iya, benar sekali. Makanya kan tadi juga di materi aku bilang bahwa nggak semua orang itu yang nyakitin kita tuh jahat gitu. Pasti ada kebaikan di situ. Apalagi ya kita masih menyimpan atau mengingat kebaikan itu yang akan menjadi struggling kita juga ya pada akhirnya. Dan setiap orang itu pasti baik kok gitu dan pasti meninggalkan pelajaran. Tapi gimana caranya nih kita bisa lepasin ingatan tentang kebaikannya gitu. Pasti karena kalau udah keinget sama kebaikannya kayak bikin kita bertanya-tanya lagi kadang, terus kayak merasa, ya kenapa sih kok dia harusnya seperti itu, dia lo orangnya baik, kenapa sih gitu. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kita nggak perlu melupakan apapun, nggak perlu melupain apapun, karena emang nggak akan bisa dilupain gitu loh. Kenapa nggak bisa dilupain? Ya memang otak kita nggak berfungsi untuk melupakan. Otak kita nggak akan punya fungsi untuk apa ya, menghapus semua kenangan itu nggak ada. Jadi nggak usah dilupakan. Lantas gimana? Caranya, praktiknya ya, kalau nggak bisa dilupakan bukan berarti kita mengelola, nggak bisa mengelola perasaan atau ketika ingatan tentang kebaikan itu muncul. Yang bisa kita lakukan, kalau aku pribadi, itu biasanya dua hal. Yang pertama aku nulis, kalau nggak gitu yang kedua aku ngomong gitu. Jadi intinya apapun yang ada dalam pikiran dan perasaan kita tuh harus keluar, teman-teman. Kalau kita biarin di dalam pikiran atau perasaan kita aja, dia bakalan kesimpan, terus ketan, dan akhirnya jadi bom. Tapi kalau misal kita keluarin dalam bentuk apapun, entah bisa dituliskan berupa journaling atau mungkin bisa kita apa ya istilahnya omongkan, nah dia akan terproses. Kalau aku pribadi biasanya kalau tiba-tiba keinget dengan kebaikan orang itu gitu kan, kayak ya udah aku langsung bilang kayak iya sih dulu dia pernah seperti ini gitu dan kita juga pernah kayak gini. Ya itu bisa jadi apa ya istilahnya kenangan baik itu jadi sesuatu hal yang memang menjadi bagian indah, pernah menjadi cerita dan bagian indah dalam hidupku. Tapi ya, ya sudah, pada akhirnya itu sudah selesai dan sudah berakhir gitu. Itu menjadi kayak kita sudah mengizinkan itu menjadi kenangan dan momen indah dalam hidup kita tanpa mengabaikan apa yang pernah dilakukan ke kita gitu loh. Jadi kalau gimana cara melupakan itu nggak akan bisa dilupakan. Tapi ketika ingatannya itu muncul, ya sudah kita kayak diajak sebagai apa ya, diajak dari bagian jadi bagian nostalgia aja sebenarnya. Dan barangkali itu cara Allah untuk ngehibur kita gitu loh dengan kenangan-kenangan kecil itu gitu. Jadi nggak perlu dilupakan, nggak perlu ditenggelamkan atau mungkin dibikin yang gimana-gimana. Kayak ya sudah, karena setiap dari kita itu pasti ketika mengingat kenangan-kenangan indah atau kebaikan seseorang itu pasti akan senyum ya. Maksudnya kayak ya sih dulu pernah kayak gini gitu, pernah semenyenangkan ini, pernah sebaik ini gitu. Tapi ironinya harus berakhir dengan sesakit ini gitu kan. Dan itu nggak apa-apa sekali. Kita merasakan seperti itu tuh nggak apa-apa sekali. Yang penting jangan disimpan. Karena kalau itu disimpan, kita akan apa ya? Kita akan merasa bahwa itu tuh nggak pantas ada dalam hidup kita gitu loh. Kebaikan itu tuh nggak harus ada dalam hidup kita hanya karena dia berbuat jahat gitu misal. Enggak, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang kebaikan itu, kenangan indah itu masih tetap ada dan sesekali kita teringat, itu nggak apa-apa sekali. Yang penting itu tadi respon kita gimana? Apakah setelah kita mengingat, kemudian kita langsung stalking, kita langsung mencari tahu, atau mungkin kita langsung yang gimana? Atau bisa juga dicoba dengan bernostalgia gitu. Bernostalgia ke tempat tersebut kalau sudah siap gitu, atau mungkin ke sesuatu hal yang berkaitan dengan dia hanya untuk apa ya istilahnya mengobati ingatan baik itu tadi gitu loh. Dan itu bukan berarti kita nggak ikhlas, bukan berarti kita nggak ngelepas, bukan berarti kita nggak
apa ya, nggak melupakan, enggak. Tapi itu adalah proses untuk memeluk. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ketika kita memeluk boneka nih, ada yang di dalam boneka itu dia ada dua apa namanya, dua tekstur, bergerigi sama halus. Dan ketika kita ingat kebaikannya, itu kita sedang memeluk part di halusnya. Kan bukan berarti kita nggak mau meluk yang bagian halusnya, kita maunya meluk yang bergerigi aja kan enggak. Ya kita peluk aja dua-duanya dan nggak apa-apa sekali kok seperti itu. Yang penting respon kita itu tadi sih, respon kita apakah kita akan kemudian apa ya, ngikutin gitu kan sampai akhirnya kita benar-benar hanyut di dalam ingatan kebaikan itu gitu, atau kita ya memberi batas untuk sekedar oh iya sih dulu pernah seperti ini dan ya sudah cukup jadi cerita aja dan ya aku bersyukur gitu jatuhnya malah oh iya sih aku bersyukur kalau nggak sama dia dulu aku nggak akan pernah dapat ini misal, atau mungkin kalau nggak sama dia dulu mungkin aku nggak akan pernah ngerasain ini gitu, just it gitu, kayak ya sudah cukup sampai di situ saja, nggak ada kelanjutan-kelanjutan lain gitu, dan it's okay banget, nggak apa-apa kok, dan itu bukan berarti kita nggak lupain, maksudnya nggak, bukan berarti kita nggak ikhlasin atau nggak bisa yang gimana-gimana atau benar-benar nggak bisa move on, nggak, beda konteksnya, beda konteks antara kita menerima memeluk berdamai dengan nggak bisa move on. Kalau nggak bisa move on itu ya ketika ada trigger-trigger seperti ini kita berusaha untuk mengejar trigger itu gitu, kita berusaha untuk memvalidasi dan mengikutinya terus gitu, entah itu ketika kita sedih atau kangen atau ketika kita lagi bahagia keinget dengan hal-hal baiknya gitu, kita kejar si trigger itu. Tapi kalau kita berdamai kayak ya sudah itu cukup sampai di sini aja dan oh ya sih dulu kayak gitu, kayak sebagai rasa syukur aja. Nah, itu kita bertumbuh tuh, kita berprogres lagi untuk menerimanya. Gitu. Mungkin itu, Kak. Semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Ayum untuk Kak Ar. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup, boleh coba komen ya. Nah, ini ada dari Kak Endah, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau Kak Rani mungkin mau cerita, dan Kak Ian sama Kak Zainab ya. Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan acara hari ini karena sudah mau jam 10 juga ya. Jadi kalau misal masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan, nanti bisa di hari Sabtu aja, karena setelah karena udah masuk grup member semua ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mau cerita atau ada yang mau bertanya, bisa stay tune di grup member setiap hari Sabtu, karena setiap hari Sabtu kita selalu ada Q&A ya. Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan acara hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa banyak keberkahan di hidup kita, dan semoga kita bisa move on dengan hati yang ikhlas ya, sambil baca buku Perlahan Ikhlas Perlahan Melepas juga. Oke, kita boleh dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk story-story Instagram boleh dong pakai kerudungnya dulu, supaya Oh iya, sambil nggak. ini pengumuman member of this week minggu kemarin. Iya, iya. Nah, untuk yang member of the week-nya, eh, untuk di tema ini ya, yaitu Kak Citra nih. Jadi untuk Kak Citra, makasih banyak untuk untuk story-nya, untuk story Instagram-nya, karena udah aktif di acara hari ini dan juga di acara-acara sebelumnya. Jadi semoga bisa aktif sampai akhir acara. Nah, untuk teman-teman juga nanti nggak usah khawatir ya, karena di setiap bulannya nanti kita akan ada member aktifnya juga. Oke, yuk boleh kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa dokumentasi, boleh coba raise hand aja. Atau misalnya mau tap emot gitu, apa ya? Kasih emoticon love juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa on cam aja supaya nggak berdua banget ya. Nanti pas di story-nya, ayo Kak Citra boleh on cam. Kak Ari juga mungkin mau on cam nggak? Terus Kak Ian, Kak Endah, Kak Gita, ayo dong Kak Gita sekali aja. Sama Kak Rani, Kak Rizda, dan Kak Zainab. Ada yang mau on cam lagi? Oke, kayaknya kita bertiga aja dulu ya. Tapi kalau bisa nanti pas pertemuan akhir, nanti kalau bisa on cam semua ya teman-teman, di 2 pekan lagi ya.
di 2 pekan lagi. Kalau bisa nanti on cam semua biar lengkap gitu. Oke, yang pertama kita gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua kita gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan istighfar bersama-sama. Alhamdulillah, alamin, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya semuanya.